narasumber, moderator ini bisa juga loh hantam kontennya. Tapi barbar, mainnya barbar kalau ditengok kan. Oke, sambil menunggu Bu Karolin teman-teman, jadi poinnya adalah ini sama aja ya. Poinnya sama aja, laki-laki oten dengan perempuan oten sama aja. Aduh, Pade anggur ini. Ya, gimana kita mau menyangkal hal itu sama atau beda? Cuman bentuknya saja yang berbeda ya. Pemikirannya sama. Tapi ada hal yang mungkin teman-teman baru tahu ya, baru tahu. Ada Tritunggal yang menganggap Yesus itu Bapa itu sendiri. Ini sedikit lagi akan menjadi oneness gitu loh. Oneness muncul karena ternyata tidak ada manusianya Yesus maupun tubuhnya Yesus, yaitu adalah Yesus semua gitu loh. Roh Kudus juga Yesus. Itu poinnya teman-teman. Jadi inilah yang kita hadapi, itu Kristen yang paling dominan ya di TikTok ini. Tritunggal sayap kiri, sayap kanan, oneness. Unitarian sudah sempat ya. Ada Akhi Stanley yang sudah mualaf. Itu. Nah, kalau kayak gini kan udah paham nih, kita supaya tidak salah-salah nih. Menyangka dia Tritunggal, ternyata dia oneness. Menyangka dia oneness, ternyata dia masih Tritunggal, gitu kan. Nah, pemahaman di sini bagaimana menunjukkan kita, ya, asumsi teologi itu benar adanya. Tapi kalau Tritunggalnya Protestan, masih tetap itu adalah replikanya dari Tritunggalnya Katolik. Maka kalau ada orang Katolik, mereka harus respect itu yang punya Tritunggal sebenarnya gitu kan. Nah, itu teman-teman. Ada VNG, Syiah dan Sunni bunuh-bunuhan. Nah, ini kalau ada literasi seperti ini, kita bisa minta bukti datanya supaya mempertanggungjawabkan dia mengetik itu ada ilmu. Kalau nggak berani naik ya jangan dihiraukan gitu aja. Orang Islam mana nih yang tahu, yang nggak tahu Syiah itu gimana, Sunni bagaimana? Itu ya. Jadi kalau cuman tapping doang nggak usah dihiraukan. Kalau perlu tutup mulutnya pakai lakban. Halo Kang Dito, kembali lagi. Iya, iya udah kembali. Tentang kerajaan maut tadi, ha? Iya, yang berkuasa atas maut. Silakan. Ayat ini di Wahyu 1 ayat 18. Kenapa ke Wahyu? Nah, Yesus berkata, dia memperlihatkan dirinya ke Yohanes di Pulau Patmos dan berkata kepada Yohanes, akulah yang hidup dan yang telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Jadi Yesus itu memegang kunci maut dan kerajaan maut. Sebentar, Bu Karolin, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum, Gurunda. Palsu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kira palsu warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya. Oh iya benar. Saya kira akun palsu Bang Juma ini, followernya sedikit. Bener. Kacau. Lanjut Bang. Saya nyimak. Silakan. Ini ada nih penggemar Bang Juma ini, Bang Juma. Bu Karolin katanya senang sekali sama Bang Juma, kangen nanya. Silakan Bang Juma dilanjut. Tadi kupikir dewa tadi. Mahadewa. Bukan ya? Bukan Mahadewa ya? Bukan Gurunda. Mirip ku tengok tadi. Tuh kan, Gurunda, kalau ada Gurunda datang langsung terdiam tadi nanyain, ayo Bu Karolin, ayo Bu, lanjut. Tafadhal Gurunda. Masya Allah. Katanya Izinkan saya. Ya. masih itu katanya ya, Gimana? sembara, dapat uang 2 juta ya. Iya betul sekali, 20 juta, Masya Allah. 20 juta. Jadi Oh. iya, saya bernarasi boleh 2 menit, 3 menit boleh. Habis Boleh itu kita ya, diskusi. Bu Karolin boleh ya, Ibu nyimak baik-baik ya Bu ya. Fadol Gurunda, fadol. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwum mubin."
Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian bahwasanya walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ini seirama dengan Yohanes 17 nomor 3. Ketika kemudian dan Yohanes 8 nomor 42, 43, 44 dan seterusnya. Ketika Nabi Isa datang untuk membawa keterangan kepada Bani Israel, lalu kemudian mengatakan, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Nah, yang ingin kita bahas terkait dengan 20 juta ini, karena ini adalah edukasi ya teman-teman. Kita nggak menghina, kita tidak menista, tetapi kita mencari kemudian senjata ampuh yang dimiliki oleh Kristen sehingga percaya diri menyebarkan Injil, mengabarkan Injil, menjadikan orang lain menjadi pengikut atau menjadi penganut ajaran Kristen. Itu endingnya itu di tanda kedatangan Yesus. Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian dalam surah As-Sukruf ayat 61. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratul mustaqim. Dan sungguh dia yang dimaksud di sini adalah nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yang disebut Yesus Kristus di dalam Kristen dan Yeshua HaMasyiah dalam orang-orang Yahudi, dan kemudian umat Islam menyebutnya Isa Al-Masih. Sungguh dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Jadi menurut Al-Quran, ketika kemudian Nabi Isa datang, maka itulah tanda kiamat itu sudah dekat. Detik-detik datangnya kiamat itu diawali dengan salah satu tanda datangnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Al-Masih, itu tidak kiamat atau bukan sebagai tanda kiamat, maka jangan percaya. Itu bukan Nabi Isa itu. Itu di dalam Islam. Sungguh kedatangan Nabi Isa untuk yang kedua kalinya, kata Allah, benar-benar menjadi pertanda, menjadi tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi kalau Nabi Isa hari ini datang, berarti kita menghitung detik-detik kiamat akan datang. Itu dalam Al-Quran. Sekali lagi As-Sukruf ayat 61. Nah di sini ada saudari kita dari Kristen. Kita bertanya kepada mereka, menurut Yesus, tanda kedatangan Yesus itu seperti apa? Apakah ada indikasi mirip seperti Quran bahwa tanda kedatangannya adalah tanda datangnya kiamat? Nah ini yang harus kemudian dibahas. Kalau di Al-Quran tanda kedatangan sosok yang lahir tanpa ayah di alam semesta ini, di dunia ini, itu adalah tanda detik datangnya kiamat. Nah, apakah di Bible kedatangan Yesus sebagai tanda akan datangnya hari kiamat? Apakah itu tertulis di Bible? Datangnya Yesus yang kedua sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Silakan saudara Kristen yang ingin menjelaskan. Demikian. Bu Caroline, silakan dibuka mute-nya, Bu Caroline, silakan tanggapin. Bu Caroline, ya silakan. Ya, tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tanda kiamat. Betul Bang Juma.
Apa yang mau ditanyakan? Boleh saya menjawab? Selamat malam. Selamat malam Bang Selamat Diki. malam. Selamat malam Bang Denny. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda dan Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, silakan. Lanjut. Halo Silakan, Bang. Juma. Halo Bang Denny. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Amin. Silakan, amin, Bang. amin. Ya, jadi aku mau jawab ini. Setelah itu aku turun ya. Aku cuma mau menjawab ini aja. Tentang apakah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu adalah sebagai pertanda akan datangnya hari kiamat atau sudah mendekati hari kiamat? Tidak, yang kedua kalinya tidak. Sebenarnya Yesus itu datang ke dunia untuk dunia, bukan untuk perorangan ya. Untuk dunia itu bukan cuma 2 kali, tetapi 4 kali. Baru Ya. dengar. Bukan. Ya makanya dengarkan pelan-pelan. Aku cuma mau menjelaskan ini terus aku turun. Jadi dia datang ke dunia ini untuk dunia, ya, bukan untuk perorangan, untuk para nabi, tapi untuk dunia. Itu totalnya ada 4 kali. Yang pertama kedatangannya waktu kelahirannya. Yang kedua kedatangannya untuk menjemput umatnya yang kudus di angkasa lalu dibawa ke surga. Yang ketiga, dia datang untuk memimpin memerintah yang dinamakan 1000 tahun pemerintahan Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat itu pada saat akhir zaman di mana dia mengadili semua umat manusia. Itu aja. Itu sudah saya jelaskan. Saya mau pamit turun lagi. Monggo. Oke. Terima kasih Bang Denny. Ya itu adalah Nih, Bang Benny tunggu. Halo, Bang Benny. ya halo. Halo. Silakan Bu Carolina, silakan. Sudah turun dia, Bang Benny. Dia Masih sama. Belum. Kenapa ya Bang? Bang Benny ini. Maaf saya bertanya. Kenapa? Bang Benny ini Kristen apa ya? Saksi Jehovah. Enggak. Aku Kristen Alkitabiah. Baru saya dengar. Oke, terus kan Bang Joko. Oke, baik. Jadi saya menghargai paparan saudara Denny, Bang Denny terkait dengan Yesus itu datang 4 kali. Lalu kemudian saudara Denny juga mengatakan kedatangannya yang kedua bukan sebagai tanda kiamat. Ya silakan aja. Cuman saya tergelitik ketika Bang Denny ditanya aliran Kristen apa, tapi aliran Alkitabiah katanya. Sedangkan kalau berbicara mengenai Bible, dalam hal ini Alkitabiah atau Alkitab yang disebut oleh Bang Denny, justru Yesus kemudian menepis semua konsep-konsep yang muncul mengatasnamakan Yesus. Contoh misalnya di dalam Matius 23. Yesusnya mengatakan begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, Yesus. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan nampak. Jadi ketika kemudian terjadi matahari gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dan kuasa-kuasa langit itu berguncang, maka pada saat itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Data ini kalau kita melihat secara Alkitabiah katanya, itu ucapan Yesus kepada siapa? Kepada murid-muridnya ketika di Bukit Zaitun. Ternyata Al-Quran benar.
tanda kedatangan Nabi Isa alaihi salam itu adalah sebagai simbol kiamat. Sehingga penekanan Yesus di sini ya Bang, minta maaf ada yang noise. Penekanan Yesus di sini, yang noise tolong di mute. Penekanan Yesus di sini adalah seluruh pemahaman-pemahaman, kepercayaan-kepercayaan, keyakinan-keyakinan yang mengatasnamakan Yesus, tetapi tanda kedatangannya tak ada di situ. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 24 yang ini, yang saya bacakan tadi, di data 4-nya dan nomor 5-nya dikatakan, jawab Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Artinya murid-murid yang ada di Bukit Zaitun itu bukan Kristen. Yang ada di situ adalah Bani Israel. Tok. Mereka yang bersunat tidak makan babi, mengkuduskan hari Sabat. Kitabnya juga adalah kitab Taurat, Tanak. Dan mereka ibadah di Bait Suci atau Baitullah atau Mikdas atau sinagoge. Tidak beribadah di gereja. Nah, Yesus berkata, waspadalah supaya kalian ini jangan disesatkan. Sebab banyak orang, syukran Bang Musafir, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Banyak. Berarti banyak Yesus-Yesus yang akan muncul mengaku akulah Yesus dan berkata akulah Kristus. Dan mereka Yesus-Yesus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus kemudian menggeser semua Yesus-Yesus palsu ini dengan mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu Yesus di sini, bertemu Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku, nah baru ditegaskan, sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Tanda berikutnya kata Yesus, tanda kedatanganku adalah matahari kemudian tidak bercahaya, kemudian bulan tidak bercahaya. Itu tanda-tanda kedatanganku tuh. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan guncang, dan akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan orang-orang di atas bumi akan melihat aku datang di atas awan-awan di langit. Itu tanda-tanda kedatangan Yesus. Bintang berjatuhan dari langit, berarti tanda kiamat. Dan itu adalah tanda kedatangan Yesus yang asli. Kata Yesus, kalau ada yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus kemudian di atas Ka'bah, ada Yesus kemudian di dinding pada saat tahajud, ada Yesus di wajahnya di sajadah pada saat sholat duha dan seterusnya. Jangan percaya apabila tanda-tanda itu tidak mengiringi kedatanganku. Apa itu? Bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, anak manusia tampil di langit, dan semua manusia akan meratap. Itu baru saya. Selain daripada itu bukan saya. Jangan kamu percaya. Termasuk yang datang kepada Paulus. Jadi tanda kedatangan Yesus sampaikan. Tanda kedatanganku adalah matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, langit, kuasa-kuasa langit berguncang dan seterusnya. Artinya, benarlah kata Al-Quran, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hada siratum mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Poin demi poin, tanda-tanda kedatangan Yesus itu adalah tanda hari kiamat. Matahari tidak lagi bercahaya, bulan tidak lagi bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit dan semua manusia meratap, kemudian semua manusia melihat dia datang. Itu tanda-tanda kiamat semuanya. Berarti lebih benar Al-Quran memberitakan ini.
Sedangkan tadi Bang Deddy mengatakan 4 kali datang katanya. Saya kira begitu. Saudara-saudara Kristen, kalau masih ada yang mau menjelaskan bahwasanya tanda kedatangan Yesus itu sangat akurat, saya sudah sebutkan berdasarkan Bible, dan tanda-tanda itu tidak ada pada saat Paulus menerima tamu bernama Yesus Kristus. Tanda-tanda itu tidak ada kemudian ketika ada seorang ngaku Yesus di Pulau Patmos. Tanda-tanda itu tidak ada kemudian ketika seorang Islam mengaku murtadin gara-gara bertemu dengan Yesus ngakunya. Ya, solusi terakhir hanya Islam. Karena Yesus belum datang, maka semua yang mengaku bertemu Yesus, mengaku pengikut Yesus, gugur demi kebenaran. Silakan. Ya, silakan Bunda Caroline. Ya, kenapa? Tanda-tandanya, Tanggapi. tanda-tandanya tadi sudah benar. Tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah tanda akhir zaman. Terus apa yang lagi mau ditanyakan? Berarti tanda itu tidak ada pada saat Paulus mengaku bertemu dengan sosok Yesus Kristus. Itu bukan kedatangan, itu bukan namanya kedatangan, Bang Juma. Itu namanya penglihatan. Beda penglihatan dengan kedatangan. Tapi Penglihatan Yesus orang itu saja melihat, orang lain tidak. Baik. Namanya penglihatan. baik, Bukan datang, dia belum datang, dia hanya memperlihatkan dirinya. baik, Bukan kedatangan ya. Kedatangan beda sama Oke. penglihatan. baik. Kita hargai. Tapi Yesus mengatakan begini. Paulus itu ketemu dengan Yesus itu bukan akhir zaman, belum. Oke. Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 23 kepada muridnya Bani Israel. Wahai muridku Bani Israel. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Anda mengatakan itu bukan kedatangan, tapi dia melihat. Loh, Yesus mengatakan jangan kau percaya. Makanya Bani Israel tidak jadi Kristen dia. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat di sini ada Kristus, di sini ada Kristus, di sana ada Kristus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kristus palsu, kata Yesus, ketika muncul, pembedanya dengan aku yang muncul, aku hadir dengan tanda-tanda tadi. Sedangkan yang lain tidak. Karena kenapa? Karena dia palsu. Apabila ada yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula tanda kedatangan anak manusia nanti. Di luar daripada itu, waspada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai oknum yang mengaku Yesus Kristus, jangan ente percaya. Inilah yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Matius, yang datang kepada Yohanes, ya, anggaplah itu nama-nama mereka meskipun belakangan baru dikasih nama. Itu bukan Yesus tapi Kristus palsu. Kenapa bisa demikian adanya? Dikarenakan tanda-tandanya nggak ada. Kata Yesus, seulang lagi, apabila yang datang itu aku, maka tanda yang menyertainya adalah seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontar cahayanya sampai ke barat. Jadi kalau ada yang mengatakan, aku mendengarkan Yesus ada di sini, atau aku melihat Yesus ada di sana, atau aku mencium ada Yesus di sana, atau aku mendengarkan ada Yesus di sana, jangan ente percaya. Kalau tanda-tanda itu belum datang, itu bukan aku. Karena kedatanganku di muka bumi ini cuma 2 kali. Aku datang melalui rahim ibuku
dan kedatanganku yang kedua itu langsung dari langit. Kenapa? Karena memang aku belum mati, aku diangkat langsung oleh Tuhanku ke langit. Tanda-tanda ketika aku datang adalah akan tampak aku terlihat di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan semua manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Semua manusia. Semua manusia. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Yesus yang asli, maka tak ada orang main catur, tidak ada orang main TikTok, tak ada orang tidur. Semua bergemuruh sedunia akan menatap Yesus yang ada di langit. Itu tanda bahwa yang datang ini benar-benar Yesus. Selain daripada itu, kata Yesus, jangan kamu percaya. Maafkan saya karena ini Al-Quran yang mengatakan bahwasanya wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh kata Allah, dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kata Allah, jangan kamu ragu-ragu tentang itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Apa jalan lurusnya? Percaya bahwa Yesus belum datang. Percaya bahwa Nabi Isa belum datang. Ketika dia yang datang, maka matahari tidak bersinar, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh, dan Yesus akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Bukan hanya satu orang atau dua orang atau tiga orang yang melihatnya. Aku bertemu Yesus di padang gurun. Itu enggak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu adalah penyesat yang akan menyesatkan banyak orang. Dan terbukti tanda-tanda itu belum datang, tapi Kristus mengaku Kristus itu sudah datang dan banyak orang menjadi pengikutnya. Berarti tergenapi Matius 24 nomor 4 nomor 5. Tergenapi. Banyak orang yang disesatkan dengan makhluk yang datang ngaku Yesus Kristus itu, tapi tanda-tandanya nggak ada. Ada yang mengaku akulah Yesus, akulah Yesus, akulah Yesus. Nah, orang yang belajar Bible menunggu mana tanda-tandanya kalau ini Yesus. Oh, belum kiamat, malah 2000 tahun sudah berlalu nggak kiamat. Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Kata siapa? Kata Yesus. Banyak orang akan disesatkan. Yang namanya orang sesat, orang tersesatkan, itu tidak sadar dirinya sesat. Tidak sadar dirinya kalau ditipu. Tidak sadar dirinya kalau dihipnotis. Tidak sadar dirinya dalam keadaan sesat. Karena dalam keadaan tersesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Ketika dikatakan dia banyak menyesatkan orang, orang-orang banyak ini tidak sadar. Sama seperti ketika orang ditipu. Ya, ditipu atau kena hipnotis. Ketika dia sedang kena hipnotis, dia tidak sadar kalau dirinya kena hipnotis. Orang yang disesatkan pada saat dia tersesat, dia tidak sadar kalau dirinya tersesat. Nanti dia sadar kalau dia tersesat ketika dia mengatakan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu Bang. Silakan. Tak Bang Juma ini Wah. Selamat malam Bang Juma. Iya malam Bang. Selamat malam Bang. Mohon maaf ditutup dulu ya mic-nya ya. Ini antara Bunda Caroline sama Bang Zuma. Nanti Bapak gantian giliran. Silakan Bunda Caroline. Ya, Bang Juma bernarasi sendiri. Itu sesuai Quran Bang Juma, silahkan. Tetapi sesuai Alkitab kami, dia adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun ke dunia. Dan kemudian yang Bang Juma bilang Yesus bertemu dengan Saulus, itu adalah Yesus sendiri yang menampakkan diri, bukan datang yang kedua kali ya, bukan. Tetapi dia melihatkan dirinya kepada Saulus, karena Saulus telah menganiaya umatnya. Maka Saulus dapat peringatan dari Allah sendiri langsung. Ketika Saulus itu suka menganiaya umat Yesus Kristus, untuk membunuh saat itu. Tetapi ketika Saulus bertemu dengan Yesus, dia menjadi bertobat, menjadi Rasul Yesus Kristus. Dia menjadi orang yang benar dan mengasihi umatnya Yesus. Dia menjadi bertobat, dia menjadi hidup benar dan kudus. Dia menjadi pemberita firman Tuhan dan membawa keselamatan bagi banyak bangsa. Dia menjadi saksi dan bahkan dia melakukan mujizat-mujizat demi mujizat ketika dia memberitakan firman Tuhan ke pelosok-pelosok. Bahkan dia terlepas dari racun atau memakan racun pun dia tidak mati.
Nah, itulah kuasa Roh Kudus menyertai Saulus yang menjadi Paulus. Kenapa Bang Juma bilang Yesus yang bertemu Saulus itu iblis? Kok iblis bisa mempertobatkan manusia? Kamu tahu karakter iblis itu, Bang Juma? Bukankah iblis itu mau mengambil sukacita, mau menyesatkan manusia dan menjadi manusia itu menjadi jahat? Itulah karakter iblis. Dia mencuri dan membinasakan. Tetapi Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada Saulus yang menjadi namanya Paulus. Paulus menjadi bertobat. Dia penuh kasih Allah, dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi, masa iblis mempertobatkan manusia, Bang Juma? Di sini kita lihat dari karakternya. Ketika Paulus yang jahat, Saulus yang jahat menjadi Paulus, itu adalah karakter yang baik menjadi baik, dari jahat yang peminasa, yang suka membunuh umat Yesus Kristus, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pemberita keselamatan bagi seluruh bangsa-bangsa. Begitu Bang Juma, terima kasih. Baik, kita menghargai ya, itu iman. Iman seseorang kita nggak bisa kemudian paksakan. Tapi izinkan saya kemudian sebagai seorang muslim yang menerima kitabullah Al-Quranul Karim, di mana isi Al-Quran menjelaskan tentang ciri khas, menjelaskan tentang karakteristik, menjelaskan tentang pendirian, pembawaan, karakter, kepribadian, kebiasaan orang-orang kafir yang datang sebelum Islam Al-Quran diwahyukan. Apa kata Al-Quranul Karim? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang-orang mereka ini. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini Al-Quran saya mengatakan. Sebagai muslim saya ingin menguji kebenaran Al-Quran ini di materi perbandingan agama. Apakah betul setan yang membangkitkan angan-angan Ibu Carolina? Dan saya menemukan itu betul. Sabar. Karena Yesus sendiri, anak Maria mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Artinya pada zaman Yesus, iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Bukankah di dalam Yesaya 14 nomor 15 iblis dilemparkan ke dalam alam orang mati, alam maut. Iblisnya dilemparkan ke dalam alam maut, ke perut bumi. Sedangkan Yesus memberikan tanda angkatan jahat, anak manusia akan keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Keluar dari kubur. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bukan keluar dari Ganbi Eden, bukan. Tapi keluar dari kubur. Lanjut, Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 nomor 30. Tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia datang. Aku tidak lama lagi ngajar kalian, kata Yesus. Sebab penguasa dunia itu sudah datang. Dan iblis yang adalah penguasa dunia itu tidak sedikit pun berkuasa atas diriku. Artinya aku melenggang pergi tanpa dicobai oleh iblis. Aku melenggang naik ke langit tanpa kemudian iblis berhasil kemudian menjadikan aku sebagai sasaran empuknya. Dan itu dikatakan oleh dan itu dikatakan oleh Lukas di dalam kitab saudara. Iblis mundur setelah gagal mencoba Yesus, setelah gagal menipu Yesus, setelah gagal memperdaya Yesus, iblisnya mundur dan mencari waktu yang tepat. Lukas 4 nomor 13. Ketika kemudian Yesus mengatakan tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, artinya apa? Yesus tidak lagi kemudian mutar-mutar 40 hari setelah tragedi penyaliban. Itu bukan dia. Sebab penguasa dunia datang. Penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur, yang mengobok-obok kemudian pengajaran Yesus. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku.
Baptislah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga di langit. Itu bukan Yesus. Sebab tanda-tanda itu tidak ada sama orang yang kepada oknum yang ngaku Yesus ini, nggak ada. Makanya Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Camkanlah. Yesus mengatakan di data nomor 24-nya. Camkanlah, 23. Camkanlah, kata Yesus. 25, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun. Sama halnya, jadi apabila Paulus berkata, lihat ada Yesus di Damsyik, jangan kau percaya. Paulus berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tetapi Kristen, ketika Paulus datang kemudian mengaku bertemu dengan Yesus, Kristen percaya. Berarti iblis berhasil kemudian menyesatkan. Karena tanda kedatangan Yesus itu belum ada. Kiamat belum. Bintang-bintang belum berjatuhan. Matahari belum padam. Bulan masih bercahaya. Yesus belum ada di langit. Artinya, yang datang sebelum semua itu terjadi, itulah penyesat yang ngaku Yesus Kristus. Silakan. Bu Karolin, silakan. Teman-teman sambil di tap-tap ya, silakan Bu. Silakan. Bang Juma itu kekeh dengan Paulus yang berjumpa dengan Yesus itu, mengenalkan Yesus itu iblis, yang bertemu dengan Paulus itu iblis. Itu sangat kejam. Tidak ada seperti itu. Kamu jangan mengada-ngada dan mengarang indah dengan Quranmu atau dengan kata-katamu. Ini Alkitab ada dia datanya dari awal sampai akhir. Jangan kau bilang yang bertemu Paulus itu iblis. Ingat Juma, kamu jangan jadi penyesat. Baca ayatnya, jangan kau bernarasi sesuai otakmu. Nyatakan mana datanya seperti itu, mana datanya. Camkanlah, camkanlah, aku sudah mengatakannya. Paulus tobat. Ini di sini kata yang di bawah itu congor katanya. Ini saya memegang Alkitab. Yesus mengatakan, bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi Saulus itu dan murid-murid Yesus sendiri yang melihatnya, yang bersaksi, bukan Saulus sendiri yang berkata aku bertemu Yesus. Katanya enggak, muridnya juga melihatnya. Tapi kan jangan kau bilang dia berbicara sendiri dengan cahaya itu, bukan. Ada saksinya banyak. Bu, gantian Bu ya. Lanjut Gurunda. Yesus sendiri yang mengatakan, camkanlah, camkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Tidak ada datanya selain itu. Ini baca tentang ayat Saulus. Jangan hanya yang satu ayat itu kau jadikan kunci untuk semua ayat. Bukankah Yesus yang harus dipercaya? Tidak, satu kata-kata itu ada fungsinya. Setiap kamu kata-kata itu tentang kedatangan Tuhan Yesus itu yang nanti akhir zaman. Bukankah Yesus itu adalah anugerah? Yesus itu adalah Yesus itu anugerah, tapi dari kejadian sampai wahyu itu banyak kejadian-kejadian. Yesus ini anugerah. Paulus apa dia? Sesuai yang kamu pikirkan cuma, bukan. Yesus adalah anugerah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, maka dia menganugerahkan. Kalian membenci Saulus. Kalian bilang Saulus itu. Saya tidak membenci Paulus. Ngapain saya benci? Saya nggak ada urusan dengan Paulus. Bukan saya yang mengatakan itu, saudari. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi kalau ada Matius 24 Anda baca dari data nomor 1. Saya bacakan, kamu sesuai data, harus ada datanya. Jangan kamu berasumsi sendiri. Matius 24 Ibu baca. Apa Matius 24 ayat berapa? Dari data nomor 4, nomor 5, nomor Matius, 23. Matius 24. Ya. 24 ayat berapa? Nomor 4 dan nomor 5 coba. Nanti boleh dibaca dari nomor 1-nya sampai kepada nomor 51 juga boleh. Silakan. Ya.
Izin bos, Pak Hos. Nomor 1 sampai 50 Bisa berapa bawa hari sebentar. itu baru selesai? Biar Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Bang, Salam. saya bisa sedikit Tentang tanggapi. khotbah akhir zaman. Inang Caroline Paitejo. Tunggu saya baca ayatnya dulu. Ini tentang apa khotbahnya? Tentang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Bukan ini sebuah khotbah tentang akhir zaman. Siapa yang berkata-kata itu? Sebentar itu. Saya membaca Alkitab kok nggak sopan sih? Izin, Bu Hos, Pak Hos kah? Ya, Pak. Ini dulu, ini ayatnya. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi permulaan penderitaan itu adalah akhir zaman. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apakah tanda kedatanganmu? Jawab Yesus, dengar dulu. Jawab Yesus. Tanda Jawab kedatangan Yesus. Jawab Gimana Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi menyesatkan kamu itu apa? Jadi lari ke Saulus dan Paulus. Lah, kan Yesus berbicara dengan muridnya Bani Israel, bukan berbicara dengan Paulus. Ini beda akhir zaman yang dijelaskan. Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, Ini tentang bukan akhir zaman. berbicara dengan. Belum datang akhir zaman. Belum datang akhir Ya, zaman. Ini yang justru dijelaskan karena oleh- itu, Bu. Jadi bukan tentang Saulus. Oh, Belum, iya, bukan itu. iya, betul. Memang nggak dibahas Pak Paulus di sini siapapun. Ini nanti akhir zaman itu banyak yang mengaku sebagai Tuhan Yesus. Yes, betul. Berarti Nah, sebelum belum akhir selesai. zaman, Belum selesai sebelum kemarin. akhir zaman, Nih. kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, Belum, kata ini Yesus kan apa? sebelum Jangan zaman, kamu bukan. percaya. Ceritanya ini cuma bukan akhir zaman, bukan. Tapi nanti akhir zaman. Yesus Kamu ditanya, jangan guru, kedatangan kami. Bila manakah itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda Oi, kesudahan guru. dunia lo? Apa tanda kesudahan Bila dunia? manakah itu akan terjadi dan apakah tanda Kesudahan kedatanganmu? dunia apa tandanya? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Tanda kedatangan Yesus, ya kedatangan Yesus itu tadi. Apa? Tapi Yesus mereka waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan Iya, kamu. enggak langsung aja. Tanda kedatangan Siapa yang Yesus itu menyesatkan? apa? Nah, Tanda Juma lah kedatangan itu dia, Yesus. seperti dirimu Juma, penyesat, dirimu itu penyesat. Menyesatkan Waduh. umatmu. Ibu, ini kan Yesus ditanya sama muridnya, Guru. Juma, ini tentang akhir zaman. Iya, Dan Paulus di akhir iya. zaman. Artinya Nah, Yesus hari-hari datang ini yang nanti di disebutkan akhir itu. zaman. Ya, keakhiran dunia itu yang disebutkan. Jadi Yesus yang datang dirimulah pada penyesat saat itu, bukan dirimulah akhir penyesat zaman, itu Yesus palusu. Bukan, Alamak. itu dirimu. Kok bukan dirimu pula? penyesat. Yesus Dirimu ditanya, penyesat, sama seperti yang dikatakan Yesus ini. Ibu Nih, jangan emosi dengarkan lah, lagi, Ibu. dengarkan lagi Nanti apa rambutnya katanya, makin dengarkan. keriting loh. Nanti bulu matanya ikut geriting juga lihat Nah, lama-lama. Waspada supaya jangan ada orang. Saya tadi Bang Juma tadi ngomong, saya nggak bicara loh. Mulai gacor Nanti- nih, mulai gacor. Jangan bohong makanya Ibu. Ih, Anda jangan boleh jangan. Kamu Anda jangan boleh bohong. panjang Aku lebar berkata kalau iya dan Ibu iya. Apa yang memberitakan dikatakan aku kebenaran. katakan, tidak pernah aku lebih-lebihkan. Ibu, ini Yesus menceritakan tanda kedatangannya kan? Saya ngomong gantianlah Bang Juma. Tadi Bang Juma ngomong lebar-lebar, aku diam loh. Ya tapi jangan ngoceh. Anda sesuai jelaskan, Alkitab. jangan memaki, jangan Sesuai memaki. Alkitab. Ini Jangan sesuai memaki. Alkitab. Ya, Jangan sekarang memaki, yang ditanya memaki. Ibu, sekarang yang ditanya oleh murid Yesus itu tanda kedatangan Yesus kan? Iya. Iya tentang akhir zaman, tapi kan belum. Nah, berarti Yesus belum datang. Ya nanti ini yang sebenarnya. Nah, berarti yang datang sebelum akhir zaman itu bukan Yesus, kan begitu? Bukan sebelum itu Hey. di sini diceritakan bukan Hey, sebelum hey, Bang Juma, hey. bukan. Hei, Ibu, bukan, Ibu belum. kata Juma, itu belum akhir zaman.
Iya, Belum. berarti yang datang, Tadi kata Tuhan berarti yang Yesus, datang kata ngaku air Yesus jangan itu loh. bukan Yesus. Nah, itu bohong itu namanya Kata Yesus loh Ibu, kata Jangan Yesus mengarah ke loh, sana juga, kata jangan Yesus mengarah loh ke sana. Ibu. Jangan. Kenapa? Saulus ketemu kata Yesus itu belum air zaman. Yesus mengatakan Sementara kepada ini muridnya. kata murid-muridnya. Oke. Bagaimana sudah dunia? Ibu sudah Carolina dunia. boleh tenangkan diri dulu. Ibu, Tunggu dulu, Yesus Sebentar. Yesus di Bujuma. Matius 24 ini, Yesus di Matius 24 ini sedang berbincang-bincang dengan Kristen atau dengan Yahudi? Oke. Jujur dulu. Saya tangkapi dulu Bang Juma, ini mantap ini. Ya, Jadi silakan. gini, makasih ya. Sebentar, izin lupa host ya, jangan langsung di mute ya. Saya udah banyak mengikuti komalmu Bang Juma. Iya. Narasimu sangat pandai dan sangat apa yang kamu aturkan, kata demi kata, semua hampir orang percaya kepada narasimu itu. Tetapi tentang apa yang kau sampaikan itu tentang kau sendiri. Fokus, jangan curhat, jangan. Tidak. Fokus. Ya ini penyesatan besar itu apa yang kau uraikan itu cuma. Jangan kau bohongi hatimu itu tentang Yesus. Kamu narasimu tadi tentang Yesus banyak kali, tetapi kau sangkal dia. Boleh saya bertanya atas tuduhan Anda ini? Loh, kau sangkal dia. Kamu Enggak, saya boleh mengakui itu segala Anda kan macam, menuduh. tapi kau selalu menyangkal Yesus. Anda nuduh saya kan? Boleh nggak saya bertanya tentang tuduhan Anda Nah, kan kepada saya? di mute lah itu kawan tadi. Ini jangan dulu di mute bro. Enggak, karena Anda cuma Coba lah curhat. sedikit. Itu jangan langsung di mute lah. Boleh nggak saya bertanya atas tuduhan Anda Selama kepada saya? ini saya tidak tuduhan, fakta itu semua narasimu orang bisa semua di apa namanya di komal-komal lain, orang yang rekam semua. Makanya gini. Izin sedikit Pak izin. Saya harap Anda kondusif. Ingat ini Komal Muslim. Anda seorang Kristen. Narasimu bukan. Bentar, jangan bawa jiwa-jiwa penjajah Anda jangan dibawa. Supaya banyak orang masuk Islam, bikin semua buku yang baik. Masih mau Enggak, Bang, besok. kita diskusi itu yang bagus Bang. Anda boleh menuduh saya kalau itu memang saya salah. Tapi kan sepanjang saya menyatakan ini, saya membawa data kan. Kan muridnya bertanya, Yesus, ya Paman, apa tanda kedatanganmu? Itu kan diawali di situ Bang. Ketika di Bukit Zaitun kemudian murid-muridnya loh. Murid-murid berarti Yahudi dong, bukan Kristen. Kalau Kristen ini kan pentuhan Kristus, bukan murid Kristus tapi pentuhan. Sedangkan Yesus dengan murid-muridnya itu berbeda. Yesusnya ditanya oleh muridnya orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kalau hari ini Anda tidak percaya kepada nasihat Yesus untuk Bani Israel, ya tak masalah. Toh Yesus menasihati Bani Israel, bukan menasihati. Jadi jangan emosi. Yang dinasihati oleh Yesus itu hanya Bani Israel, bukan kalian Kristen. Jadi kalau Bani Israel kemudian dinasihati Yesus agar waspada, jangan percaya kepada Yesus palsu, ya mereka harus waspada karena nasihat itu untuk mereka. Tapi kalau hari ini Kristen tidak waspada kepada Yesus palsu, ya tak masalah juga. Toh nasihat itu bukan untuk Kristen. Jangan pede lah, jangan GR. Yesus menasehati muridnya Bani Israel, tidak sedang menasehati Kristen. Hanya saja catatan pewarta Matius digunakan oleh Kristen. Jadi Kristen merasa kalau itu nasihat untuk Kristen. Tapi itu menggelikan bagi orang yang berakal. Yesus sedang berbicara dengan muridnya, kenapa pula kalian yang sibuk? Maaf nih. Jadi kayaknya wawasan yang harus diperluas lagi. Jadi muridnya Bani Israel bertanya, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai di kaum manusia yang lahir tanpa ayah, wahai kaum Bani Israel, keturunan Yehuda, anak Maria, ponakan keturunan Harun, sepupunya Yahya, Yohanes Pembaptis, anaknya ponakan daripada Zakaria, ponakan daripada Elizabeth. Kami Bani Israel ingin bertanya kepadamu. Apa pertanyaanmu? Ayo jawab. Tanya. Apa? Kami ingin bertanya dan kami ingin tahu apa tanda kedatanganmu.
Itu pertanyaan tuh. Wahai Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu poinnya. Tanda yang ditanya. Jika engkau datang, tandamu apa? Jika engkau yang datang, apa yang terjadi? Jika engkau yang datang, apa tanda-tandanya? Loh, Yesus ditanya loh. Yesusnya menjawab. Tanda kedatanganku satu. Matahari tidak bersinar. Matahari akan gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang berjatuhan. Kuasa-kuasa langit akan berguncang. Dan akan nampak anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Mereka semua anak manusia akan melihat aku datang di atas awan-awan. Itulah tanda-tanda kedatanganku. Oh gitu. Murid-murid Bani Israel sudah dibekali ilmu. Tanda-tanda kedatangan gurunya ada beberapa item. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di langit, semua manusia akan datang melihat dia, semua manusia meratap. Mereka sudah dibekali ilmu. Maka berjuta Yesus Kristus muncul, bermiliar Yesus Kristus muncul, dengan model, dengan gaya, dengan cara apapun. Kalau tanda-tanda itu tak ada, mereka dipesan, jangan kamu percaya. Makanya Kristen percaya kalau ada Yesus di sini, Yesus di sana. Kristen percaya. Ya karena nasihat Yesus itu bukan untuk Kristen. Nasihat itu hanya untuk Bani Israel. Ya, tidak masalah. Ketika nanti ada orang yang datang di pasar pakai mic, pakai sound, tak ada keselamatan selain Yesus Kristus, silakan aja. Wong mereka bukan murid Yesus. Mereka di luar dari murid Yesus. Orang-orang yang tidak diberi pesan oleh Yesus. Mereka ini adalah nyamar-nyamar menjadi pengikut Yesus, tapi sebenarnya mereka ini Kristen. Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di langit, semua manusia di bumi akan melihatnya. Itu tanda kedatangan Yesus yang asli. Kalau ada makhluk yang mengaku, aku Yesus, aku Yesus, tapi tak ada tanda itu, kata Yesus, jangan kau percaya, Cak Ayu, itu bukan aku, itu penyesat. Lah itu kata Yesus. Kata Yesus apa di Matius 4 ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hati kata Yesus. Akan banyak penyesat datang mengatasnamakan diriku. Jangan kau percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau aku yang datang, ingat tanda-tandanya. 1, 2, 3, 4, 5. Selain itu, dia mau mengaku Yesus, memperlihatkan KTP-nya KTP atas nama Yesus, memperlihatkan kartu keluarga atas nama Yesus, memperlihatkan sertifikat tanah atas nama Yesus, memperlihatkan kemudian ijazah SD, SMP, SMA, S3 atas nama Yesus. Kalau tanda-tanda itu tidak menyertai kedatangannya, itu adalah penyesalan. Jangan kamu percaya, Yandu. Ke-11 murid Yesus tidak percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Makanya sampai hari ini mereka masih Yahudi, bukan Kristen. Sedangkan orang ini yang rambutnya kayak Indomie, bukan Bani Israel. Wajar kalau dia menyembah, yang mengaku-ngaku Yesus Kristus, wajar. Itu tak ada paksaan untuk dia, karena dia bukan Bani Israel dan bukan menjadi sasaran dakwah Yesus. Orang ini di luar Bani Israel. Urusan dia mau menyembah Yesus yang datang kepada Paulus, silakan. Tak ada paksaan. Tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka yang dikuatkan imannya di sini adalah umat Islam, karena
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Yang mereka sangka Yesus itu adalah setan, setan yang menjanjikan kepada mereka angan-angan, janji-janji, membangkitkan angan-angan kosong, serta setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Makanya Al-Qur'an mengatakan wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Hari ini kalau ada yang mengaku Nabi Isa, atau kemarin atau lusa atau 2000 tahun yang lalu mengaku Nabi Isa tapi belum kiamat, itu bukan Nabi Isa, Cak Ayu, itu palusu. Silakan keluarkan ilmu yang paling Anda kuasai, yang paling Anda punya sebagai anak-anak dewa, sebagai anak-anak Theos, anak-anak Yahweh. Di dalam diri Anda ada roh yang kalian sebut roh, apa itu namanya? Roh Kudus katanya sih. Coba minta tolong kepada Roh Kudus Anda, jelaskan kepada kami tanda-tanda kedatangan Yesus. Apakah ada pada Paulus? Tanda-tanda kedatangan Yesus apakah ada pada Paulus? Ketika ada sosok mengaku, akulah Yesus. Apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan sebagai tanda kedatangannya ada pada Paulus? Ada pada saat itu? Ternyata nehi merica ketum berjahe itu tak ada. Silakan. Kira-kira ngomong apa ini? Jemaah, saya tanggapi tentang Yesus hanya datang pada Israel. Oh iya dong. Kamu baca ayat Matius 28 ayat 19. Itu makhluk yang keluar dari kubur, beda. Kita lihat siapa? Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Itulah yang bukan Yesus. Dengar dulu, jadikan semua bangsa muridku. Semua bangsa jadikan murid Tuhan Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Kamu bilang begitu Yesus. Apakah kamu dibaptis? Yesus berkata, kalau ada yang datang, tentang Saulus tadi, kalau ada yang datang tidak memiliki tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Saya sendiri yang bertemu. Tentang Matius tadi, kamu katakan itu tentang kesudahan dunia. Apakah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, apakah kesudahan dunia? Ya, makanya jangan percaya. Karena kedatanganku yang kedua kali. Makanya Yesus. Dengar dulu. Makanya itu bukan tentang akhir zaman. Nah, berarti itu bukan Yesus dong. Karena tanda kedatangannya. Oke. Tunggu. Yang ditanya Tuhan Yesus itu, yang ditanya murid-murid Yesus pada Tuhan Yesus, Guru, katanya kan. Apa tanda kedatanganmu? Bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tanda? Apakah tanda kedatanganmu dan kedatangan kesudahan dunia? Kesudahan dunia itu gimana? Kesudahan dunia kan belum. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Kesudahan dunia itu bukan berarti itu yang tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa, Ibu? Jadi itu nanti, bro. Nanti. Iya, tanda. Nggak, nanti mau besok, mau lusa, mau kemarin. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Ya itu tadi, nanti. Apa? Iya, tanda kedatangannya. Kalau nanti berarti yang datang kepada Paulus bukan dia dong. Loh, itu bukan akhir zaman, itu tentang bukan akhir zaman. Kan ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Bukan itu konteksnya. Ketika Saulus itu dia kan menganiaya umat ada hubungannya. Lain lagi. Yesus ditanya apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Dan menurutnya Yesus itu tentang bukan akhir zaman. Bahas nanti akhir zaman. Ibu cantik, bibirnya merah. Saya tanya, menurut Yesus tanda kedatangannya apa? Itu tadi nabi palsu. Seperti dirimu nabi palsu. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa, Ibu? Tapi jangan kamu arahkan ke Saulus atau Paulus, tetapi yang saya tidak bahas Paulus, Ibu. Saya tanya
Tanda kedatangan, tanda kedatangan. Intinya kalian membenci Saulus dan Paulus itu. Lo. Karena kalian menganggap yang bertemu Memfitnah, Paulus memfitnah. adalah iblis. Tidak Itu seperti itu. intinya. Yang saya tanya, Bu, tanda Kalian memuja kedatangan. kebencian. Ibu yang cantik, tanda kedatangan Yesus menurut Yesus itu apa? Ya itu nanti akhir zaman kan belum. Ya berarti tanda kedatangannya belum. Di Saulus itu Nah. belum akhir zaman, belum ada Ya. tanda-tanda. itu, Bukan belum ada. begitu. Tanda-tanda kedatangannya apa? Belum. Tanda-tanda Belum. kedatangan Yesus itu Tandanya apa? belum, itu nanti akhir zaman ini. Ketika Tanda-tanda kedatangan banyak yang Yesus ada mengaku nggak? Dia bisa menyelamatkan. Banyak yang mengaku dia bisa menyelamatkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang Yesus sebutkan itu sudah ada nggak pada saat Paulus bertemu dengan sosok ngaku Yesus? Sudah ada nggak? Itu konteksnya beda. Itu belum akhir zaman. Loh. Justru Yesus mengatakan jangan kau percaya kalau tidak ada tanda Kenapa itu. percaya? Orang Saulus itu dia ketemu Yesus kok kenapa pula nggak percaya? Loh, Yesus yang mengatakan jangan kau percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku sebab kedatanganku itu di harus karena di akhir zaman nanti banyak yang mengaku. Loh, bukan mengerti akhir kemampuan. zaman. Tapi Bukan akhir ngomong, zaman itu. ngomong, Aduh, jangan bahaya. percaya. Tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? Jangan tanda-tanda itu nanti akhir zaman. Memang aku Iya, tidak boleh. tanda-tanda kedatangan Yesus itu apa? Ini otaknya itu ya udah ngumpet. Loh, Jadi tanda zaman kedatangan Paulus Yesus yang saya belum tanya, ada. Ibu. Tanda kedatangan Yesus itu apa? Tandanya akhir zaman itu kedatangan Tuhan Yesus 2 kali. Bukan masalah akhir zaman, tanda kedatangannya. Kalau yang datang itu Yesus, kalau yang Tapi datang di itu konteksnya. Yesus, Ibu, Tetapi kalau yang ini datang Yesus, konteksnya Ibu, akhir zaman. Ibu, Konteksnya kalau- kiamat. Ibu, kalau Konteks tanda-tanda Ibu, zaman. Ibu, kalau tanda kedatangan Yesus itu, Maju. kalau tanda kedatangan Yesus itu ada di 2000 tahun yang lalu, maka kiamat sudah terjadi 2000 Itu tahun belum yang konteks lalu. zaman, karena itu belum akhir zaman. Kalau hari ini tanda kedatangan Yesus ada, hari ini akhir zaman nggak? Ya ini hari ini akhir zaman ini. Kalau tanda Seperti kedatangan dirimu, Yesus, seperti kalau dirimu tanda ya, biasa. kalau tanda kedatangan Yesus ada di 2000 tahun yang lalu, terjadi akhir zaman nggak saat itu? Itu belum akhir zaman, belum datang Iya, akhir zaman. kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Itu bukan akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada di 2000 tahun lalu gimana? Maksudnya gimana? Maka terjadi kiamat 2000 tahun yang lalu kan? Ya enggak lah, orang itu belum akhir zaman. Kalau tanda-tanda itu ada? Mana ada tandanya? Mana enggak ada tandanya? Kalau Tetapi jangan kalau jangan berandai-andai, jangan Loh, kan tanda kedatangan Yesus itu Harus sebagai sesuai simbol Alkitab. akhir zaman. Dimanapun Sesuai tanda itu datang, data. Ibu, Sesuai data lah, bro. Sesuai data. Ibu, Sesuai data, kalau bro. tanda-tanda itu terjadi di 2025 kiamat tahun Sesuai 2025 data, kan? jangan kamu berasumsi, berpikiran Bukan sendiri. berasumsi. Tanda Kamu artikan, tanda kedatangan sampai ahli, Yesus. Tanda kedatangan bahas Yesus ahli. itu. Tunggu dulu, ini baca sampai akhir supaya kamu tahu. Tanda-tanda kedatangan Yesus itu. Oke? Jelas yang kamu bilang tadi, tetapi bukan pada zaman Paulus. tetapi Berarti akhir itu zaman- bukan Yesus. Itu beda konteks. Eh, Itu kok beda beda konteks. konseks? Beda. Kenapa beda konseks? Jadi seks, jadinya kau lari ngapa seks? Nafsu ibu ini Dia kayak. memperlihat dirinya ketika Ibu, kedatangan Yesus itu diiringi tanda-tanda Cuma, akhir itu zaman. belum kedatangan Tuhan Yesus. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada Saulus, itu bukan tanda kedatangan. Loh, lalu itu apa? Lalu itu apa? Penglihatan. Beda Nah, kedatangan dengan terus ucapan Yesus yang mengatakan apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya, itu yang mana itu? itu beda, itu beda. Apa itu? Apa itu? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, seperti itu yang dulu berpakaian pakaian putih itu, cewek itu dulu berkata, aku bisa menyelamatkan. Apa itu bedanya sendiri." dengan Paulus? Beda. Dia ketemu Apanya? langsung. Apanya? Saulus bertemu langsung pada Yesus. Dari mana Anda Itu bisa mengatakan dikasihkan bertemu langsung? murid-muridnya. Kalau dia sudah bertemu langsung berarti tanda-tanda akhir zaman sudah ada. Bukan, itu Loh, kok bukan pula? No. Yesus berkata, apabila aku datang, Beda, itu beda konteks, beda. Bukan yang itu, Bu, beda.
ditanya apa tanda kedatanganmu? Aduh, nggak ngerti ya. Beda kedatangan. Kedatangan itu di awal. Anda yang membedakan, Anda yang membedakan. Yesus tidak membedakan. Anda yang membedakan. Kalau Yesus mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku tapi tanda-tanda itu tak ada, jangan kau percaya, itu bukan aku. Hehe. Itu disaksikan. Dia kan bukan tanda. Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku itu bla 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 bla. Kalau itu tidak ada dan ada mengaku aku, itu bukan aku, jangan kau percaya. Nah, itu dia mengaku sebagai penyelamat, tetapi ketika Yesus bertemu Paulus, dia tidak mengaku penyelamat. Kan? Terus kenapa hendak kiamat? Nah, ini dengar dulu. Ketika kenapa tidak kiamat? Yesus menampakkan dirinya. Kenapa tidak kiamat? Kenapa matahari masih bersinar sampai hari ini? Kenapa bulan masih bercahaya sampai hari ini? Kenapa bintang-bintang belum berjatuhan dari langit? Bukan itu. Loh, kan tanda kedatangannya. Tanda kedatangannya. Bintang-bintang berjatuhan. Apa sudah terjadi? Baru kali ini. Ini loh. Lu apa? Zaman lihat Saulus. Ketika ketemu Yesus. Coba saudara, coba ibu ini tolong tunjukkan datanya. Tanda kedatangan Yesus adalah berupa cahaya yang datang kemudian hanya berupa suara. Coba, di mana tertulis itu, Bu? Tanda kedatanganku adalah hanya berupa suara dan cahaya dan hanya dilihat oleh beberapa orang saja. Di mana itu tertulis? Mulut itu kayak iblis tuh. Ya nggak apa-apa, saya ngomong sama pengikut iblis kok. Lu dalam nama Yesus kuluruskan rambutmu, Ibu. Begini, Ibu Carolina. Di mana tanda kedatangan Yesus yang Yesus katakan bahwa aku akan datang kepada sekelompok orang saja berupa cahaya dan juga berupa suara. Itu tertulis di mana pengakuan Yesusnya? Tidak ada pengakuannya, tapi dia langsung. Tidak ada pengakuannya. Lalu dasar ibu mengatakan itu adalah Yesus. Apa dasar ibu mengatakan kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Apa dasarnya? Murid-muridnya yang bersaksi, murid-muridnya bukan sendiri Saulus ya, tidak. Yesus mengatakan tanda kedatangannya seluruh umat manusia akan melihatnya. Enggak. Di mana Yesus mengatakan bahwa kedatangannya hanya disaksikan sekelompok orang? Ada. Nah, itu bukan kedatangannya, bro. Itu penglihatan. Kedatangan Yesus itu nanti di awan-awan. Iya. Apakah itu sudah terjadi? Apakah itu sudah terjadi? Ya belum lah. Belum. Selain daripada itu, kalau ada mengaku bertemu dengan Yesus bisa. Menurut Yesus, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku Yesus, apakah bisa dipercaya? Atau menurut Yesus jangan percaya? Bedakan penglihatan sama kedatangan. Siapa yang mengatakan beda? Jangan kau samakan kedatangan dengan penglihatan. Tanda-tanda kedatangan. No, beda. Kedatangan sama penglihatan itu beda. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, berarti orang itu melihat kan? Itu namanya penglihatan, tidak ada di belakang. Berarti orang itu melihat. Sekarang saya tanya. Tidak. Sekarang saya tanya. Dengar. Anda yang dengar. Tidak berkata Yesus di sini, tidak berkata kok. Jadi yang dikatakan dia bertemu Yesus di padang gurun itu siapa? Dia bertemu dia sendiri dia bersaksi sama murid-muridnya, dan Saulus itu diperingatkan Yesus, bukan kedatangan ya, penglihatan itu beda. Nah ini pada waktu itu Matius 24 nomor 23 pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu lihat. Dengan penglihatan lah bro. Ya, lihat. Beda. Coba Anda baca. Kamu baca saya baca ya. Oke, saya baca ya. Oke, saya baca ya. Ya, kedatangan sama penglihatan itu beda. Oke. Baik. Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat. Bro, penglihatan sama kedatangan beda, bro. Nah, ini lihat ini apa? Lihat ini penglihatan atau bukan? Ya, lihat itu penglihatan atau bukan? Tetapi tidak disuruh kita lihat, kita tidak disuruh Paulus lihat. Ini Paulusnya penglihatan atau lihat? Penglihatan atau lihat? Lihat itu penglihatan atau bukan? Mengaku Yesus. Ya, enggak, maksud saya ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata lihat ada Kristus di sini, ada Kristus, jangan kau percaya. Kamu bilang kedatangan.
Bukan kedatangan, Yesus mengatakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kedatangan dengan penglihatan. Nah, yang terjadi kepada Paulus apa? Kedatangan atau penglihatan? Penglihatan. Nah, boleh tidak dilihat sesuatu yang tidak datang? Penglihatan tuh dia bibir. Ini kebanyakan makan congor babi ya gini, bibir. Bisa ndak Paulus menyatakan melihat kalau oknum itu tidak datang? Bisa nggak? Ya melihat, dia melihat sendiri matanya sendiri. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Tetapi yang lain tidak melihatnya. Yang lain tidak melihatnya. Apa yang dilihat? Apa yang dilihat kalau dia tidak datang? Apa yang dilihat? Kentut. Ya. Bibir. Bibir. Enggak, bingung mau ngomong apa lagi? Mau menipu kayak apa lagi? Bingung. Setannya mau ngajarin Anda ngapain lagi? Bingung. Setannya pun bingung kan? Setan yang ada dalam diri Anda itu bingung kan? Anda mengatakan kedatangan dan penglihatan itu berbeda. Ketika Paulus melihat, apakah Yesus datang atau tidak? Bro, kedatangan itu tanda kiamat. Tuhan Yesus datang di awan-awan itu. Iya, Anda mengatakan lihat. Melihat sama kedatangan. Melihat. Yesus ketika dilihat oleh Paulus, datang nggak Yesus atau tidak datang? Seperti kamu mimpi kamu datang nggak orang? Di situ Paulus tidak mimpi, cak kangkung, rambut aja geriting. Paulus di situ mimpi nggak? Paulus di situ mimpi nggak? Maksud saya penglihatan itu cuma satu orang yang melihat. Kedatangan itu semua orang melihat, semua manusia melihat. Itu kedatangannya 2 kali, itu semua melihat. Yesus datang nggak kepada Paulus? Penglihatan itu beda. Yesus anak Maria datang nggak kepada Paulus? Hanya kepada Paulus, hanya melihat. Datang nggak? Datang nggak? Datang tidak Yesus? Ya penglihat, bukan datang, bukan. Bagaimana caranya dia melihat kalau dia tidak datang? Ya dengan pemikirannya saja, dengan matanya. Berarti halusinasi. Bukan. Lalu? Kalau dia datang secara yang kedua kali itu dia semua manusia melihatnya. Iya, tahu. Yang saya maksud ini, yang datang, yang dilihat oleh Paulus ini datang nggak ke Paulus atau tidak datang? Alamak, begini kali lah orang Kristen ya. Aduh, kasihan ya. Maaf ya Bu Carolina, bukan saya mau memaksakan Anda. Cuman Ibu Carolina itu terlalu menyesatkan banyak orang gitu loh. Anda mengatakan tidak datang tapi melihat. Ya kalau dilihat berarti datang, Bu. Kalau dia datang semua melihat. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Tapi hanya yang Paulus yang melihat. Jangan kau bilang datang. Paulus melihat atau tidak? Nah, bingung kan? Bukan bingung. Tadi aku bilang penglihatan. Iya, yang dilihat oleh Paulus ini Yesus atau bukan? Beda dengan kiamat, bro. Dia mengingatkan Paulus konteksnya. Tiri hanya cinta. Yang saya tanya. Judulnya adalah. Aduh Ibu, maafkan saya Ibu ya. Bukan saya meremehkan Ibu, enggak. Cuman ini adalah Paulus bertobat, bro. Bukan kedatangan Tuhan Yesus judulnya. Jadi Paulus ini yang datang kepadanya siapa? Kalau Ibu mengatakan Yesus tidak datang kepada datang dengan cahaya. Iya, itu yang datang berupa cahaya siapa? Yesus kok. Yesus. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Berarti itu kedatangan Yesus dalam rupa cahaya. Dipelintir itu tidak datang tapi melihat. Sampai kapan Ibu bertahan dengan konsep gila kayak gini, Bu? Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Oh jangan.
Ibu tadi lempar batu di tangan kau. Ibu tadi mengatakan Yesus tidak datang kepada Paulus. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Terima kasih. Mana? Kok kamu buat sendiri datanya? Mana datanya? Bukan Yesus yang datang ke Paulus. Loh, Anda Tunjukkan. tadi mengatakan, saya tanya, apakah Yesus datang kepada Paulus? Jangan, kau tunjukkan mana datanya. Kamu Saya tunjukkan ulang, datanya. saya Yang ulang, datang apakah ke Paulus Yesus? bukan Yesus? Mana datanya? Berarti Yesus datang ke Paulus. Kok kamu berasumsi bahwa yang datang Berarti Yesus datang kepada Paulus. Mana datanya? Yang bukan Yesus datang pada Paulus. Mana datanya? Oke, berarti yang datang kepada Paulus itu Yesus. Bukan, mana datanya dulu? Kamu bilang yang Ibu datang yang kepada mengatakan Yesus. tadi Datanya itu bukan mana? kedatangan. Betul? Nah, sekarang Paulus kedatangan cahaya dan suara. Itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus datang kepada Paulus. Iya, ke Paulus. Tapi Tepuk jidat. Berarti Yesus datang kepada Paulus. Tanda-tanda kedatangan Yesus menurut Yesus apa? kepada Paulus saja, bro. Kepada Paulus saja. Bukan Oke, dunia. oke. Anda sudah mengakui itu adalah kedatangan Yesus. Pertanyaan saya, tanda-tanda kedatangan Yesus kalau Yesus yang datang itu apa? 1, 2. Itu kan bicara tentang akhir dunia, bro. Iya. Hai, balau. Tadi ibu mengatakan yang datang kepada Paulus. Ya, Paulus itu tidak kedatangan. Paulus itu penglihatan. Tapi sekarang Anda mengaku itu Yesus yang datang. Nah, kata Yesus, tanda-tanda kedatanganku 1. Kata Yesus. Yakin kali kau. Lah, itu dalil. Itu dalil. Tanda-tanda. 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 Sesat-sesat kau Biar diam semua. ibu pusing. Tanda-tanda. Yesus mengatakan ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tandanya ketika kedatanganmu?" 1. Cahaya terlontar bersinar dari timur sampai ke barat. 2. Matahari tidak lagi bercahaya. 3. Bulan tidak lagi bercahaya. 4. Bintang-bintang jatuh dari langit. 5. Kuasa-kuasa langit akan bergoncang. 6. Akan terlihat Yesus di langit. 7. Semua bumi akan meratap. 8. Anak manusia, seluruh manusia akan melihat dia datang. Apakah tanda-tanda itu ada pada saat Yesus datang kepada Paulus? Saudara-saudara. Tidak, paman. Itu adalah Apalagi? kedatangan yang maksud. Itu adalah apa? Penglihatan lagi, bukan lagi kedatangan. Penglihatan lagi. Kedatangan itu akhirnya tandanya tanda zaman. Berarti Yang kalau dimaksud. kedatangannya yang Tetapi pertama Paulus itu yaitu akhir ketika dia zaman, dilahirkan bro. ibunya, dan kedatangan yang kedua itu di akhir zaman, lalu kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Kedatangan kedua kali itu akhir zaman maksudnya. Terus kedatangan yang keberapa yang ke Paulus? Itu bukan kedatangan kedua kali, kedatangan dua kali artinya dia di awan-awan. Semua manusia Jadi itu melihatnya kedatangan yang keberapa yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Kenapa kamu bahas tentang keberapa dia ke Paulus? Loh, kan kedatangan keduanya belum. Kedatangan kepada Ibu, Paulus. saya tanya, Itu saya judulnya tanya, tentang mana lebih dulu kedatangan Paulus kedua atau bertobat. kedatangan ketiga? Mana lebih dulu Itu kedatangan Saulus kedua atau kedatangan bertobat, ketiga? Bro, supaya mengingatkan Saulus bertobat karena Saulus itu menganiaya umat. Saudara, mana lebih pertama kejadiannya, kedatangan kedua atau kedatangan ketiga? Kok gini kali sih? Para penumpang terhormat. Kiamat, bro. Nomor Yang mengingat kendaraan Saulus. dengan angka DD 443 sudah mau berangkat. Naik Miki, mami pergi. Para Kedatangan kedua mana yang lebih dulu dibandingkan kedatangan yang ketiga? Kedatangan ketiga dulu Bang Suma, baru kedatangan kedua. Cak Ayu. Gimana ceritanya?
Ayolah ibu, jangan keraskan hati, Bu. Lembutkan hatinya. Toh ketika ibu menggunakan akal, rambut tetap keriting kok, nggak akan lurus. Percaya deh. Ketika ibu jujur terhadap kebenaran, bibir ibu akan tetap merah, merona. Tidak akan berubah menjadi warna ungu, enggak. Percaya deh. Jujur, lembutkan hati, pelajari Bible dengan jujur, dengan hati. Jangan dengan doktrin dan dogma, karena itu akan menyakitkan. Bang Suma di sini hanya sebagai pembawa kabar gembira kepada ibu. Bang Suma datang ke sini hanya sebagai pembawa peringatan kepada ibu. Terlepas ibu mau percaya, mau tidak percaya, tidak ada paksaan. Tapi dengan cara ibu ngotot melawan aduh kok ini turun ke bawah ini ibunya. Kok ibunya tadi di atas kok turun ke bawah dia. 2 akun. Ibu jangan pakai 2 akun, Bu, boros. Turun aja 1. Para penumpang yang terhormat, pesawat kedatangan ketiga sudah datang, sedangkan kedatangan kedua belum akan datang. Allahu Akbar. Maaf ya Bu ya, ini 20 juta saya simpan kembali ya, karena ibu tidak berhasil membuktikan ke kami ya. Ibu. Buktikan apa? Saya tidak berharap uangmu. Saya nggak peduli uangmu. Ya minimal untuk sebagai penyemangat untuk menjelaskan ke kami bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria, tapi ternyata Anda nggak sanggup. Anda malah menghancurkan isi Matius 24 itu, dan Anda ngarang sendiri sesuai dengan selera iman Anda. Guru, ya paman, apakah tanda kedatanganmu? Aku yang ngarang, dirimu yang ngarang. Aku sesuai baca Alkitab. Tanda kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus apa? Cahaya terlontar dari timur ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Matahari tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya atau bintang-bintang di langit berjatuhan. Cek ayu. Kuasa-kuasa langit berguncang cek ayu. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka benarlah kata Al-Quranul Karim, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Al-Quran menguraikan itu. Kalau dia datang, maka itu tanda kiamat. Tapi ada yang datang belum kiamat. Berarti itu bukan dia. Itu penyesat. Kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata, aku ada Yesus di sini, aku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, dia bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat, memancar cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti kedatangan Anak Manusia. Kalau itu belum terjadi, maka jangan percaya. Sayangnya saudara Kristen ini udah terlanjur percaya kepada Paulus. Ya inilah yang terjadi ketika dikasih data, melawan data. Padahal karena Allah cinta sayang kepada kalian, maka kalian hidup di era di mana Bang Suma dan apologet Islam Indonesia beserta apologet Islam lainnya hidup. Bayangkan kalau Anda hidup di masa tidak ada apologet Islam yang meluruskan. Atau bayangkan kalau Anda hidup di tengah-tengah mayoritas yang sekeyakinan dengan Anda, maka cahaya kebenaran itu tidak akan datang. Tidak ada yang meluruskan. Semuanya berkongko-kongko di dalam kesesatan.
Bersyukurlah kita yang hidup di tengah-tengah para apologet Islam, yang setidaknya mereka sebagai aktivis penggiat dialog atau debat atau diskusi lintas agama, memberikan edukasi dengan memberikan kemudian kisi-kisi yang bersumber dari referensi dua kitab, Al-Quran dan juga Bible. Dulu ada orang yang mencari jalan ketika mereka tidak menemukan ketenangan dalam keagamaannya, prosesi keagamaannya itu tidak sesuai dengan logika akalnya. Islam belum datang, mereka bingung, mereka mau kemana? Mereka kemudian melihat Yesus di dalam Bible hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Saya bukan domba dari Israel, tapi entah mau kemana. Mau tidak mau mati dalam keadaan itu. Bersyukurlah kemudian yang ada ketika Islam itu ada. Makanya Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah As-Saf, apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia telah diajak kepada agama Islam, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Orang sebelum Islam datang tidak Islam, tidak ada nabi kepada mereka, mereka tidak Islam dan mereka tidak Yahudi, tak masalah, tak ada tuntutan, karena mereka hidup di zaman fatrah, zaman tak ada zaman di mana nabi tak ada pada mereka. Mereka mau makan babi, mau menyembah kantong plastik, mau menyembah kulit kuaci, mau menyembah sepatu buntut, atau apapun itu. Ketika tidak ada nabi datang kepada mereka, no coalan, tak ada masalah. Tapi ketika Islam sudah datang, tetapi mereka mengada-adakan kebohongan dengan mengusung satu konsep di luar daripada nalar kemanusiaan, maka apa kata Allah? Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka inilah pembohong besar di hadapan Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini kata Quran. Kalau saudara Kristen mengatakan perjanjian baru itu harus ada, dikarenakan perjanjian lama itu harus digenapi, maka hari ini kami umat Islam mengatakan Al-Quran itu wajib ada, dikarenakan perjanjian lama, perjanjian baru hanya untuk Bani Israel saja. Maka Al-Quran harus ada, karena Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Yesus sesuai Matius 15:24 hanya untuk Bani Israel. Kita tidak mungkin dibiarkan oleh Allah pencipta dan bumi yatim piatu. Kita bukan Bani Israel. Maka Tuhan mengutus kemudian Nabi penutup sebagai Nabi untuk seluruh Bani Adam. Kita Bani Adam, bukan Bani Israel, tapi Bani Adam. Kita manusia, bukan Bani Israel, tapi kita manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Allah tidak membiarkan kita yatim. Allah mengutus kemudian Nabiullah Rasulullah wa khataman nabiin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jalan satu-satunya hanyalah dinul Islam. Saya kira begitu teman-teman. Kalau yang saya sampaikan ini ada yang membuat Anda marah, membuat Anda sakit hati, saya hanya menyajikan data. Saya tidak ngarang bebas. Saya hanya mengajak saudara-saudara belajar Bible dengan bersantai, bercanda, sambil kita kemudian mendalami materi-materi Bible dengan cara yang santai, rileks, tidak tegang, tidak maki-makian, dan seterusnya. Tentu sebagai anak bangsa, ya sebagian dari kita itu suka, sebagian juga ada yang benci. Pro dan kontra itu hal biasa.
Untuk itulah kemudian kedepankan keinginan untuk belajar. Belajar Al-Quran silakan. Kristen boleh belajar Quran? Boleh. Belajar Bible apalagi, itu adalah kitab saudara. Ya, saya dalam hal ini kapasitas saya hanya sebagai anak bangsa yang membaca dan sebagai objek sasaran penginjilan. Karena saya adalah sasaran penginjilan, saya adalah sasaran kristenisasi, maka saya punya hak bicara untuk menegakkan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Kenapa? Karena saya adalah anak bangsa yang memiliki hak untuk dimemerdekakan dalam memberikan pendapat, apalagi negara kita ini adalah negara yang berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Maka karena kita adalah negara yang majemuk, maka diskusi itu harus lebih dikedepankan, dialog itu harus dikedepankan untuk saling menerangkan satu sama yang lain. Kalau ada persinggungan di dalamnya, sebagai orang yang punya agama, kita selesaikan secara agama, kita selesaikan dengan baik. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin, silakan mari kita selesaikan. Kalau ada yang salah dari paparan saya, maka selesaikan dengan cara agama. Apa itu? Luruskan, jelaskan. Dan yang punya kewajiban untuk menjelaskan dan meluruskan kalau saya salah adalah dari pihak saudara Kristen. Untuk itu saya masih mau diluruskan, saya masih mau kemudian diberikan masukan ilmu dari saudara Kristen. Oleh karena itu saya memberikan ruang siapapun yang ingin menjelaskan terhadap data yang saya sajikan tadi, Bang Suma keliru, yang benar adalah seperti ini. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Saya siap mendengarkan, saya siap mencatat bila mana yang Anda sampaikan itu adalah ilmu yang terkait dengan kitab Anda dan terkait dengan akal sehat saya. Silakan. Masya Allah, Gurunda. Bang Dewa, ini Dewa yang bawah ya? Muslim apa Kristen, Bang Dewa? Bang Dewa? Oh, nggak monitor ya? Bang Dewa yang atas. Assalamualaikum, Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berserak, Bang Dewa, berserak. Silakan Kristen-Kristen ya. Ini Bu Carolina udah mentok. Bagaimana? Jangan kau batas. Ibu Carolina. Ibu udah bentok. Ini Ibu Carolina, sebenarnya yang Anda percaya ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Tentu ajaran Yesus lah, masa Paulus. Nah. Paulus itu palsu. Oh, berarti nggak dipercaya ajaran Paulus ya? Paulus itu mengajarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan Roh Kudus. Memang sama pengajarannya, sama. Keselamatan itu dari Yesus. Dari Paulus. Kamu tidak baca. Yesus Kristus itu adalah Allah. Kalian Bang Juma, percaya nggak Yesus Kristus itu Allah? Enggak. Saya tanya Bang Juma. Orang Yesus anaknya Maria kok dia manusia, pernah jadi bayi, gimana sih? Nah, kamu baca di Yesaya 9 ayat 5. Memang Yesaya sudah. Kristen. Itu kitabnya Yesaya Yahudi. 9 ayat 5. Ibu yang paham tentang kitab tersebut, yang punya kitab atau yang cuma nebeng terjemah? Saya bacakan ya. Yesaya 9 ayat 5. Kena nanti itu biarin aja dia baca, kena nanti. Masuk Bang Handi, masuk. Yesaya 9 ayat 5. Masuk Bang Handi. Iya. Kena nanti setelah lahir. Bilangnya aja. Bilang aja. Telah lahir di situ udah. Yulat di situ telah lahir. Yesaya 9 ayat 5 bahwa Yesaya bernubuat. Saat itu Yesaya bernubuat tentang Yesus. Nah, ini dia. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Bilang juga apa telah lahir. Telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu jelas. Itu sudah lahir apa belum lahir waktu itu?
Namanya nubuatan itu lah yang belum lahir lah bro. Kami baca telah lahir. Jadi kan perkataan nubuatan. Udah rusak otakmu, Mbok. Masalah otakmu, Mbok, masalahnya. Nah kemudian di Yesaya 53. Kemudian Siapakah yang bukan percaya kemurian, kepada- bukan Bo. Kemudian bukan kemurian. Salah, ulangi. Kemudian Yesaya 53 menjelaskan bahwa kutuk kita lah yang diambilnya di kayu salib. Itu jelas. Siapa yang mau kutuk di kayu salib? Saya Oh, pertanya. berarti ada yang terkutuk. Siapa yang terkutuk itu? Kita manusia. Loh, emang kamu yang disalib? Enak aja. Kutuk kita lah yang diambilnya. Kutuk kita lah yang ditanggungnya di kayu salib. Nah, siapa yang menanggung kutuk Tuhan Yesus? Jadi di Yesaya itu jelas tentang Tuhan Yesus. Di mana dalilnya manusia itu dikutuk sama Tuhan? Di mana dalilnya? Di Kejadian. Kejadian mana? Iya, di mana? Ketika Adam dan Hawa memakan buah ke Di mana dalilnya? Jangan kayak burung onta, apa? Di mana dalilnya bahwa manusia itu dikutuk oleh Tuhan itu di mana? Sebentar. Tarik dulu ya. Ya, Ibu. Ada, yang dikutuk di tiang salib ada itu. Adam dikutuk oleh Tuhan. Nggak ada dong. Nah, Kalau gua dukung dia ada yang dikutuk di tiang salib. Nah, Gua dukung itu. dia nih. Tapi dia kita kan ini keturunan Adam, kita penerus gennya Adam, kita adalah manusia terkutuk. Iya, di mana Nabi Adam dikutuk? Di mana? Ini dia saya bacakan Kejadian 3 ayat 14. Di mana? Sesudah itu Tuhan Allah berkata kepada ular itu, engkau akan dihukum karena perbuatanmu itu. Ular. Ular yang Dari segala dikutuk. binatang yang engkau. Nah, kepada manusia juga. Mana dalilnya? Mana dalilnya manusia dikutuk? Tunggu Mana? dulu. Nah ini, Tunggu dulu. segala binatang hanya engkau saja pada binatang ya. Ular. Sekarang engkau akan ular. Yang dikutuk ular. Yesus datang menebus kutuk. Berarti Yesus menebus ular. Ular dikutuk, bukan Yesus menebus iblis. Gimana ceritanya agama ini, ajaran ini? Ini Alkitab loh, bukan saya yang mengarang. Woi, Ini Alkitab. yang saya minta mana dalilnya Tuhan mengutuk manusia? Mengutuk Adam, mengutuk. Ya mana dalilnya, Ibu? Tunggu lagi baca. Kembarnya datang. Ini dia. Ini. Ya dalilnya di mana Adam dikutuk di mana? Keturunannya akan merupakan kepala kepada ular. Lalu kata Tuhan kepada perempuan itu, aku akan menambah kesakitan selagi engkau hamil. Ya dikutuk Engkau mana? melahirkan. Dikutuk Tetapi mana? meskipun engkau mesti tetap. Dikutuk mana, Ibu? Nah, ini loh. Lalu di mana? Tuhan kepada laki-laki itu, engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu maka buah yang telah kularang. Mana dia tadi? Udah tahu, pergi. Engkau mendengar kata-kata istrimu, lalu memakan buah yang telah kularang engkau makan. Karena perbuatanmu itu terkutuklah tanah, engkau harus bekerja keras. Tanah yang dikutuk. Tadi ular. Tadi ular yang dikutuk. Yang kedua tanah. Yang saya tanya Adam dikutuk itu di mana? Ya itu termasuk Adam dikutuk lah. Juma. Ini bukannya Anda berterima kasih ke Adam, malah Anda mengutuk Adam. Gimana sih? Bersyukurlah, berterima kasihlah ke Adam. Karena gara-gara Adam menurunkan gennya sampai rambutnya ibu kayak gini. Makan buah yang telah kularang engkau makan. Harusnya ibu berterima kasih ke Adam. Adam menurunkan kemudian gennya ke Anda sampai mata Anda kayak burung onta. Akan dihasilkan tanah bagimu. Itu jelas-jelas dikutuk lah. Kita susah Mana menerima. ada Adam dikutuk, ya Allah ya Karim. Loh, kan kita dikutuk, tanah terkutuk karena Adam, karena Hawa. Tidak ada kemudian Adam dikutuk, nggak ada
kalau ibu membaca kejadian mana itu ya? Kejadian mana itu ya? Kejadian 1 nomor 27 dan kejadian 5 nomor 2. Di situ dikatakan laki-laki dan perempuan diberkati oleh Tuhan. Mana dalilnya dia dikutuk? Tapi sebelum berdosa, sebelum Oh, makan buah. sekarang mana dalilnya kutuk mana? Ya ini tadi karena dia dosa, karena kita berdosa. Kalau Adam itu dikutuk, Bu, dia tidak bisa jadi pemimpin di bumi. Buktinya kita manusia jadi pemimpin. Tetapi dia akan terpisah dari Allah, dari dia menjadi Itu konsep konsep Kristen. Tuhan itu tidak pernah berpisah dengan manusia. Kalau Tuhan berpisah dengan manusia, manusia hancur lebur. Alam semesta ini tidak bisa berpisah dengan Tuhannya. kutuk itu artinya dia susah payah mencari makan. Yang dikutuk kan tanah yang dikutuk. Dan Ya, sama iblis aja. yang dikutuk. Jadi Loh, kok sama aja? Piye toh? Yang dikutuk pohon yang dikutuk itu ular Yang tadinya gini bro, yang tadinya dia hidup di surga. tempat yang enak, tempat Nggak bisa. Di situ nggak bisa. Yesus dicipta, kok Yesus pula. Adam dicipta untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Dia ditempatkan di Taman Eden. Ya, dia diciptakan untuk mengisi bumi atau mengisi Eden? Mengisi Eden, Taman Eden, karena dia Mana berdosa. dalilnya? Mana dalilnya? Di Taman Eden, dia ditempatkan di Taman Eden, manusia ditempatkan di Mana Taman Eden. dalilnya mana? Ya ada di situ. Kejadian 1 nomor 26 sampai nomor 28. Baiklah marilah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar, serupa dengan rupa kami, untuk berkuasa terhadap ikan-ikan di udara dan burung-burung di laut, untuk menjadi pemimpin di atas muka Nah, muka bumi. bukan di Eden. Bukan di Eden. Awas bibir jatuh, awas bibir jatuh. Adam dicipta oleh Allah untuk berkuasa di bumi, bukan di Eden. Kalian, kami bisa diciptakan tidak berdosa. Berubah lagi, dan Bibelnya sudah sempurna. berubah. Bibel sudah Ketika berubah. dia memakan buah, dia Kejadian jadi berdosa. 1. Kejadian Dan dia 1 nomor diusir dari 26 sampai nomor Eden, 28. Jelas tertulis di situ. Baiklah kami menciptakan manusia untuk berkuasa atas ikan-ikan di udara. Kok ikan-ikan di udara pula? Nggak ditegur pula tuh sama ibu, diam-diam aja. Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, itu di mana? Di bumi kan, bukan di Eden. Wah, makan aja terus kerjanya. Dia ditempatkan bro, dia ditempatkan di tempat yang indah. Tanpa Tapi kan kekurangan, dia tanpa disuruh cari dia disuruh berkuasa makan. atas Nah, Eden dia atau berdosa, atas bumi. Dia diusir dari Taman Eden. Dia memang dicipta untuk di Eden atau di bumi sih? Ya di Eden, diusir dari Taman Mana Eden. dalilnya? Mana Dan dalilnya? tanpa Mana dalilnya? Taman Eden, jadi kan ditempatkan di Taman Hai. hewan-hewan dia ada di sana. Hai, nih Taman Eden. Taman Eden tempatnya dia tinggal bersama dengan Hawa. Sebelum Adam dicipta berdasarkan kejadian 1, sebelum dicipta, dia memang diperuntukkan untuk Eden atau untuk bumi? Nah, dia tidak ada disuruh di bumi atau di mana-mana. Kan di Taman Eden, ditempatkan di Ini Taman Eden. ibu ini, aduh Ibu Carolina, setiap hari makan apa sih Bu? Kok mahir kali dalam menipu orang? Gimana sih? Dalilnya mengatakan Adam dicipta untuk mengisi bumi, kok lagi yang kayak Eden gimana Ibu ini? Aduh, profesi Ibu apa sih? Tapi tidak bersusah payah mencari makan, bro. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Enggak bisa Ibu. Kita disuruh menjadi pemimpin. Loh, disuruh menjadi pemimpin di bumi ini. Ini memang. Disuruh menaklukkan bumi ini. Ibu jangan kayak gini. Ibu sudah punya anak, Bu Carolina? Ini dikatakan di Taman Eden dia Ibu maaf nih privasi sedikit. Ibu sudah punya anak. Gak usah kamu
mau ke privasi, ini kita berbicara Enggak, saya tentang- cuma mau tanya, pada saat Ibu Iya. Carolina melahirkan, Iya. sakit nggak? Sakit nggak, Bu? Aku enggak. Nggak sakit. Lewat belakang mungkin. Aku melahirkan tidak sakit karena Allah mengasihiku. Oh, lebar kali, Bu. Biasanya orang dijahit, Ibu kok lebar kali, kok bisa nggak sakit? Dan tidak Lebar kali. sakit, Biasanya apa kan namanya, orang salin sama sekali melahirkan tidak ada. itu kan dijahit, berapa jahitan, kok Ibu justru nggak Ini sakit, isinya nggak merasa ada apa? sepeda ya. Isinya ada sepeda itu. Lebar berarti ini. Jadi jangan disamakan. Ya, sakit Kita dia. Taman Eden yang di Al-Quran cuma, jadi tidak bisa memang beda. Begitu. Oh, ya, udahlah, suka-suka Ibu aja lah. Jadi yang dikutuk ini siapa? Adam. Ya, itu karena dia berdosa, dia dikutuk, bukan terkutuk Mana maksudnya ada pribadinya, tapi dalilnya karena nggak? dia artinya dia susah Oke. payah mencari makan, itu adalah terkutuk, bro. Nah, ketika Yesus Iya, dia datang, hidup di ketika pahan. Yesus datang menebus kutuk itu, Ketika apakah dia orang hidup di tidak pahan. susah lagi mencari makan? Apa? Ketika Yesus menebus kutuk itu, apakah orang tidak susah mencari makan lagi? Tidak, berkat Tuhan tercurah bagi orang-orang yang mengasihi dia. Oh, tapi kenapa banyak orang Kristen yang masih masih apa ya? Tidak memiliki iman. Dia dalam hidup berdosa. Oh, ya. Nah, ketika dia hidup kudus, hidup benar, maka kutuk yang ada di perjanjian lama itu dihapuskan. tapi banyak pendeta yang rebutan mimbar. Kenapa itu? Nah, itu tergantung manusianya, bro. Semua manusia Loh, itu berbeda-beda. Tapi menghadapi percaya Tuhan. kepada penyaliban, berarti tidak lagi susah cari Nah, dia nafkah. tidak bisa hidup kudus, kata Tuhan Yesus. Hidup kudus dan hidup benar dan hidup percaya pada Yesus. Iman. Bisa Iman yang tidak, bersangkutan. bisa tidak Maka orang iman kudus, itu akan memberikan mujizat. bisa tidak orang kudus kalau makanannya makanan haram, bisa nggak? Bisa. Karena jawabannya kagak jelas, Bu. itu sudah dihalalkan Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu menajiskan tubuh. Keluar di sampan, tetapi apa yang keluar dari mulutmu seperti kau cuma berkata kotor, menghina orang Berarti, itu yang menajiskan tubuhmu. berarti narkoba bisa, Bu, ya? Nggak haram ya di Kristen? Tidak ada dikatakan narkoba itu haram, tidak ada. Kayak masuk ke dalam mulut tidak haram katanya tadi. Iya, bukan itu yang menajiskan. Berarti narkoba boleh? Makanan itu narkoba kan obat-obatan, bukan makanan. Yang masuk ke mulut katanya. Bukan yang masuk ke mulut itu yang menajiskan. Tetapi Iya. yang keluar. Berarti narkoba boleh? Boleh narkoba. Nggak tahu itu, saya nggak tahu, nggak ada zaman Lu dulu kok nggak ada nggak tahu perubahan. tadi dalilnya Tapi bukan yang dia, masuk ke mulut? Tuhan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut menajiskan. Berarti narkoba Nah, boleh? Dari Narkoba apa yang boleh? dimakan, apa yang dimakan itu keluar di jamban. Ya, berarti narkoba Tapi boleh? apa yang keluar dari mulutmu itu yang menajiskan tubuhmu. Nah, Berarti itu kata narkoba dia, boleh, Bu, ya? Dari hati yang baik, hati yang benar. Narkoba boleh? Narkoba itu kan merusak. Narkoba itu kan merusak tubuh, bukan Loh, apa namanya? enggak ada begitu dalilnya, enggak ada. Enggak ada begitu dalilnya. Ibu jangan tambah sia-sia. Narkoba itu juga sia-sia. Aduh. Perbaikan pada tubuhnya. Aduh, giliran yang enak boleh, ke narkoba nggak boleh katanya. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, yang dia Apa itu? memperlihatkan semua makanan itu semua halal, kata Tuhan Yesus. Jadi kepada Rasul yang berkata, ini yang aku nyatakan halal, jangan kamu katakan haram lagi. Kata Tuhan Terus Yesus terus kenapa Tuhan datang membakar semua pemakan babi? sendiri. Mana dalilnya mana? Yesaya 66 Itu dia nomor saya. 15 sampai nomor 17, Zaman iya. dulu itu harus kudus tanpa Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Loh, Mereka Tuhan harus datang kudus dan hidup benar. Tuhan datang membakar pemakan babi kok gimana sih? Mana? Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17. Nah, itu kan di zaman perjanjian lama itu. Nah, apakah Tuhan sudah pernah datang membakar pemakan babi? Datang mana ayatnya? Ya, itu tadi Yesaya 66. Yesaya 66, saya baca dulu. Ibu mukanya dekat kamera lagi dong sedikit, Bu. Ya. Yesaya 66. Bentar. Mukanya ke sini lagi sedikit dong, Bu.
Ya, besarin. 66. Nomor 15 ke Indah 17. Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Itu ayat berapa aku bilang? 15 sampai 17 coba Ibu baca. 15, 17. Iya. Ibu baca nomor berapa tadi itu? Nomor 1. Nah, itulah lucunya kan? Dari awal. Nah, 66 ayat 15, sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dengan apinya dan nyala api, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup, melampiaskan murkanya dengan kepanasan, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Itu sudah pada zaman tabut perjanjian itu Tuhan membakar setiap orang yang tidak kudus. Di mana Garambang, Mak Garambang. Wah, di mana itu pernah terjadi? Garambang. Ketika orang tidak layak membawa tabut alam, tabut perjanjian. Sekarang bebas. takut karena dia makan babi, takut dibakar. Ini adalah perjanjian lama, bro. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Itu kenapa nggak dilanjut? Kenapa nggak dilanjut sampai 17? Dalam tubuhmu, yang menajiskan tubuhmu. Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Kenapa nggak dilanjut ke nomor 17-nya? Lanjut ini sebentar, belum lagi dibaca. Iya, bacalah. Tentang kebakar, tentang api itu, tentang dibakar itu. Iya. Ketika mereka membawa tabut perjanjian. Sayangnya itu bibir kayak bibir derby tapi dibakar api mereka yang nanti. memutuskan dan mengkaliskan teman-temannya, dewa dan mengikuti orang-orang yang mengikuti dewa. Dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang titik serta tikus. Mereka semua melihat. Demikian firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Nah, ketika yang binatang najis di perjanjian lama itu kan cuma babi, bro. Nah, ikan. Apakah ini sudah terjadi? Itu pernah najis loh. Apakah ini sudah terjadi? Dengar tentang binatang, tentang makan haram tadi. Ini sudah terjadi. Hah? Ini sudah terjadi. Sudah? Di mana orang pemakan babi dibakar sama Tuhan? Ketika mereka membawa tabut perjanjian alam. Semua pemakan babi semua. Semua pemakan itu pada waktu itu. Iya. Kenapa masih banyak orang bule? Kenapa orang Cina masih banyak orang bule? Pemakan babi. Dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hatinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan segala yang hidup yang makan babi. Ibu makan babi enggak? Makan babi? Ih, sayangnya itu kalau bulu matanya dibakar api nanti gimana dong? Oh, saya sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Iya. Tapi dalilnya mengatakan Tuhan akan datang membakar bulu hidung, bulu mata, rambut krinyol dan semua akan dibakar sama Tuhan. Berarti makan babi. Ya berarti Tuhannya Yahudi dan Tuhan Anda Yesus itu nanti akan perang-perangan. Tuhan yang satu membakar pemakan babi, Tuhan yang satu melindungi pemakan babi. Main pedang-pedangan nanti antara Tuhan Yahudi dan Tuhannya Ibu Carolina ini akan main perang-perang. Satu Tuhan pembela makan babi, yang satu Tuhan yang akan memarahi dan musuh membakar pemakan babi. Ini akan terjadi. Nah, bahaya ini. Ada dua Tuhan akan perang. Satu Tuhan pembela pemakan babi, satu Tuhan akan membakar pemakan babi. Jadi pemakan babi dibela sama Tuhannya bernama Yesus Kristus toh? Iya toh?
Jangan kamu ngarang-ngarang Juma. Ini memang Dalil ini Anda membantah dalil ini dengan mengatakan Yesus akan membela sampean. Piye toh? bukan membela. Lalu? Ini menyatakan semua makanan itu. Ya udah nanti kamu lakukan perlawanan kepada Tuhan yang berfirman di Yesaya ini loh. Ya di Yesaya itu ditujukan pada zaman mereka, zaman itu. Lah iya, ini seluruh manusia akan dibakar dengan api loh. Dalil yang ngomong kayak gitu. Seluruh manusia akan dibakar dengan api yang mengikuti penyembah dewa-dewa dan makan babi dan makan tikus. Ya iya. Ya iya, berarti pula itu. Zaman dulu. Kok zaman dulu pulanya kalau yang kayak gitu zaman dulu. Kalau ada sesuatu itu akhir zaman. Kalau sesuatu itu dulu. Enak kali Bu ini ngatur-ngatur ya. Ketika nggak cocok dengan rambutnya yang pirang, dibilangnya zaman dulu. Ketika nggak cocok dengan alisnya yang aduhai, dibilangnya itu akhir zaman. Enak kali hidup Ibu. Nggak ada susahnya berarti. Enak lah, nonton Yesus tuh enak memang anugerah. Mimpi itulah yang dikatakan Al-Quranku yaiduhum wa yumannihim wa ma yaiduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang kafir dan membangkitkan angan-angan kosong kepada orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Ketika Yesaya mengatakan Tuhan akan membakar pemakan babi, Ibu mengatakan itu sudah terjadi zaman dulu. Lah, memang iya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Pemakan babi kok keturunannya masih ada sampai sekarang. Kenapa emangnya? Janganlah kamu nenek moyang mereka udah dibakar api semua. Karena Tuhan Yesus berkata, laki menajiskan tubuh. Mati minyak. Balas ya anak kepada kamu. Waduh, parah Ibu kamu ini. Iya, iya. Ibu lagi lucu-lucunya, teman-teman, sambil di tap-tap, teman-teman. Ini cari kutu atau cari apa Ibu ini? Kenapa haram untuk dimakan? Rusak ini orang ini. Ini cari kutu atau apa Ibu? Lagi ketik dia. Ketik di laptop. Oh. Tapi gua akui mentalnya nih orang ini. Mental Ibu Carolina baik, bagus, cantik juga tuh. Oh iya. Bulu matanya cetar membahana. Kala bulu matanya Mikana. Bulu matanya Mikana itu kan ini bulu mata kuda, dijemur, dikeringkan, ditempel pakai Alteco. Kalau ini mak, ini alami, natural. Kalau bulu matanya Carolina ini bulu mata dua natur. Mata meja. Enggak lah, Bu Carolina ini baik. Insya Allah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dia kerja di bengkel, Bang. Dia punya bengkel. Punya bengkel. Tukang tiup ban. Itu rambutnya keguyur cat. Tapi sekarang beliau alih profesi pasang susuk di jempol kaki. Iya, gimana Ibu? Iya. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, bukan cuma berguna. Tetapi bukan cuma berguna, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Berarti boleh makan manusia di Kristen, Bu? Nah, itu kan pembunuh, namanya pembunuh. Saya bacakan 1 Korintus. Cuma makan halal bagi. Boleh makan manusia, Bu ya? Gak boleh lah. Bukan pembunuh itu. Lo. Tadi katanya boleh. Semua yang masuk ke dalam mulut boleh. Membunuh itu dosa lah. Kau bukan membunuh, Ibu, bukan membunuh. Ibu, bukan membunuh.
Coba ibu baca 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Berarti boleh makan daging manusia yang dijual di pasar, boleh? Kau bilang daging manusia nggak masuk akal, kau bilang itu masuk manusia. Loh, kan tadi ibu mengatakan segala sesuatu masuk ke mulut, Bu. Ada daging manusia. Lah, mana tahu ada? Kalau ada gimana? Oh, ada kau dipenjarakan pun. Enggak, orang mana ceritanya? 1 Korintus 10:25 itu loh, dalil loh itu, Bu. Ya iya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual di sana daging manusia boleh kan? Berdasarkan dalil ini. Kamu tidak masuk akal itu. Manusia itu kan sama. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Menurut dalil ini boleh nggak makan daging manusia yang dijual di pasar? Tunggu dulu, tapi kamu masuk akal nggak manusia itu boleh nggak di? Masuk akal tidak masuk akal kita bahas dalil. Tapi kembali lagi ke 10 perintah Allah. Jadi ini apa? Jadi ini apa yang 1 Korintus 10 nomor 25 ini bukan perintah. Ya, makanan yang bisa dimakan lah. Itu memangnya manusia bisa dimakan. Tadi katanya di sini boleh. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kau makan manusia, kau jadi orang OGDJ. Loh, saya ulang lagi dalilnya, Bu ya. Ibu, saya ulang lagi ya. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Ya iya, terus pasar daging itu apa? Daging apa? Nah, kalau di situ ada daging, kalau di situ ada daging manusia boleh nggak dimakan? Jangan kamu arahkan kemana-mana. Astagfirullah. Kenapa membantah dalil? Jangan bantah dalil. Nah, apa dalil apa? 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Bro, masak daging manusia. Berarti kalau di situ ada daging manusia boleh kan? Kamu orang aneh. Berarti ada di situ daging manusia. Kembali ke dalil. Kembali ke dalil. Ibu kalau mau tertawa aja, Ibu. Kamu yang aneh. Kamu boleh makan yang bisa dimakan manusia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Manusia daging atau bukan? Manusia itu daging atau bukan? Gimana sih kamu ini? Jangan dibunuh, Ibu. Jangan dibunuh, jangan dibunuh. Jangan dibunuh, Ibu. Jangan dibunuh. Misalnya ada orang mati, kemudian dipotong-potong sama ahli warisnya, lalu dibawa ke pasarnya orang Kristen dijual. Boleh nggak Ibu beli? Ibu makan? Semua masuk akal, semua manusia punya akal, dikasih Tuhan akal. Jadi berakal lah. Ini dalil. Dimakan manusia. Ini dalil. 1 Korintus 10 nomor 25. Tapi tidak ada mengarah ke sana, tidak ada mengarah ke sana. Kamu boleh makan segala sesuatu. Yang berkaki 4, bro, berkaki 4. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya, Bu. Berkaki 4. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau misalnya bekas sunat dikumpul dijual di pasar daging, terus berdasarkan dalil boleh nggak dimakan, ditumis pakai sayur kangkung, boleh nggak Bu? Kamu kok kemana-mana udah jadi kanibal kamu? Cuman kulit bekas sunat. Kalau ada sunatan massal dikumpul dijual di pasar daging, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25 ini? Kembali kepada semua halal bagiku. Ya itu dia. Berarti daging manusia juga. Cuman Ibu malu-malu ngakuin. Kamu yang aneh, orang aneh. Ibu mengakui tadi segala sesuatu boleh dimakan. Dalil 1 Korintus 10 nomor 25. Kita hidup di Indonesia, kamu kanibal. Kayak Sumanto kau nanti. Kamu boleh makan segala sesuatu. Saya ulang dalilnya. Ibu, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual. Jangan-jangan yang Ibu ngemil tadi itu jari-jari manusia. Iya, jujur Bu. Benar nggak?
Aku pengen. Karena yang ibu makan tadi itu kelihatan ada kayak kuku jari. 1 Korintus 10:25 ini apa maksudnya ini, Bu? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Misalnya nih, misalnya ibu kekurangan uang. Ibu kekurangan uang, boleh nggak ibu memotong pahanya bagian dalam 1 kilo bawa ke pasar dijual, boleh nggak? Pak polisi tangkap Bang Juma. Dia manusia Bang polisi. Berarti dalil kitab Anda itu tidak masuk akal, tidak bisa dipraktekkan. Mengarah-arahkan yang jelas. Dengan kata lain, Bible Anda ini tidak bisa dipraktekkan. Itu kesimpulannya, Bu. Ibu Carolina. Aduh, Ibu. Jangan mengarah-arahkan ke anak yang aneh. Kamu boleh makan segala sesuatu. Nah, bekas ini, Bu, bekas orang melahirkan kan ada tuh, ikut juga apa namanya itu, ari-ari, boleh nggak dijual di pasar daging? Kamu jangan jorok-jorok lah. Bertobatlah sebelum kedatangan. Ini dalil saya bertanya. Saya tidak simpulkan. Saya bertanya. Ada tidak misalnya ibu melahirkan kemudian ada ari-arinya, boleh nggak dijual di pasar daging? Umat Tuhan, kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Jadi Ya justru itu, mengasihi sesama manusia, tidak ada lagi daging, yang ada cuma daging manusia, boleh nggak dimakan berdasarkan 1 Korintus 10:25? Dan ampunilah segala kesalahan. Kalau tak ada lagi makanan lain, berdasarkan 1 Korintus 10 nomor 25, boleh nggak makan kemudian pahanya Pak Bom Bom? Bisa nggak? Yang disayangi Tuhan. Ibu, kalau tak ada lagi makanan, yang ada cuma pantatnya Pak Bom Bom, bisa nggak dimakan? Berdasarkan 1 Korintus 10:25. Jangan kau berujar kebencian di sini. Loh, kok jadi kebencian? Gimana sih? Cuma Pak Bom Bom. Jadi nggak usah kau framing, nggak usah kau mengarahkan ke hal-hal yang mau benci. Loh, saya kan bertanya. Ya kau ampuni semua orang. Iya kan, ibu saya kan bertanya, boleh tidak? Nggak boleh lah. Hah? Lah ini segala sesuatu boleh kau makan yang dijual di pasar daging? Kita dikasih akal bro, akal. Ya makan tuh berkaki 4. Kamu berkaki 4 gak manusia? Hah? Bisa jadi. Semua berkaki 4. Katanya yang halal. Semua yang berkaki 4 tuh halal. Oh tadi katanya. Meja. Ada ayatnya, semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Berarti ayam nggak boleh? Ya semua. Karena bukan 4 kakinya ayam. Allahu Akbar. Ibu kalau ketawa semakin manis deh. Tikus juga kakinya 2, Bu. Tikus kakinya 2. Tikus berkaki 4 dia. Mickey Mouse 2 kakinya. Mickey Mouse 2. Cuma. Jadi Ya. aku tetap maafkan kalian semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah kepada Juma. Sama Ibu, saya juga ya Bu ya. Kita tetap damai, tetap Iya Ibu. ampuni. Baik, makasih Ibu. Carolina orang baik kok. Makasih ya Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Selamat malam, udah pagi. Waktu Iya. tidur. Sahur Bu, sahur dulu Terima kasih baru ya Bu ya. tidur. Terima kasih semuanya. Iya, Bu Carolina. Terima kasih Bunda Caroline. Selamat menyiapkan sahur. Sahur iya. Ya, silakan. Ya, makasih. Makasih. Terima kasih Bunda Caroline. Ya. Keren Oke, selamat sekali. malam. Sebelum keluar, Bu. Gantikan Wak. Gantikan dek, mirip pun rambutmu. Iya itu kan siapa sih namanya Bu Caroline itu kan tadi abang bilang ari-arinya boleh nggak dijual. Itu kan Bu Caroline itu kan ari-ari bukan bayi itu. Beliau orang baik. Iya, Carolina baik, baik. siap. Tadi sih menariknya dikatakan semua yang masuk ke dalam mulut itu boleh dimakan. Termasuk kata Bang Juma tadi narkoba.
ternyata pengajaran narkoba itu ada di dalam Bible. Masa Narkoba itu ya narkotik dan mbak-mbak. Nah, narkotiknya mbak-mbaknya buat dewa lah, nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bantah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Radit apa yang mau disampaikan dari tadi? Kenapa? Ada apa? Ini bang, ada teman baru masuk mualaf lah, dia baru mau Islam, cuma sertifikatnya belum keluar gitu bang. Disyahadatkan di mana, Bang? Halo? Iya, halo. Disyahadatkan di mana teman kita? Di mana kau disatukan? Di Awal mulanya iya di masjid apa? di coffee shop lah, karena taklim. Iya dah. Jadi itu kan. Jadi saat Iya, ya. kemarin syahadatnya tanpa disengaja, memang dari hati. Jadi nggak di prepare, nggak di briefing, nggak. Pas ada acara taklim, pas ada acara taklim di tempat kerja. Mungkin keterpaksa mungkin. Enggak, Ustaz. Memang udah lama pengen mualaf, cuman Alasannya? masih memikirkan orang tua. Alasannya karena aku udah mencari kebenaran. Udah mencoba ke segala Penjuru. agama ya. Oh, kirain. Ya, terus Bang, terus. Ya pengen dapat sertifikat gitu. Iya, karena pengen dapat sertifikat karena kan memang udah mau diakui. Ya karena sudah Islam ya. Iya. Kalau di API, Apologet Islam Indonesia, untuk dapatkan sertifikat itu harus disaksikan bersyahadat. Sementara kami nggak hadir sebagai saksi waktu itu, kecuali mau syahadat ulang di sini sebagai formalitas mendapatkan pertanggungjawaban kami, kemudian untuk database Anda pernah bersyahadat di kami dengan mengeluarkan surat sertifikat ini, ya harus bersyahadat juga di sini. Boleh Ustaz. Boleh ya? Ada syarat lagi. Oke. Tunggu. Tapi dikirim-kirim dulu ininya KTP. Ya, identitasnya dulu. Nah, identitas ya. Bawa ya. Kalau Bawa boleh dong. tahu, syahadatnya itu udah lama apa Mas? Baru itu dulu. Baru 2 bulan, Ustaz. Ya udah. Iya, di ini aja dulu. Di usia berapa sih? Usia 22. 22 tahun ya. Katolik tadinya, bukan? Protestan. Protestan. Oh iya. Sebelumnya boleh nggak saya tahu apa yang kemudian menjadi dasar utama meninggalkan agama sebelumnya? Karena ini dengan kamera. Bicara aja nggak apa-apa. Ya, Karena Buka aja kameranya Bang, dibuka aja. iya nggak apa-apa, buka aja. jadi alasan kenapa berani meninggalkan agama, karena aku dulu bisa dibilang pelayan juga. Di gereja. Ya, pemain musik gereja. Oh iya iya. Iya, Hampir terus juga. Terus karena dulu masih menengok sifat manusia, jadi menengok sifat pendetanya yang gitu, mulai agak ya terguncang. Terus iya iya. terus mencari sampai ke Allah dengan mencari ikuti apa namanya, Sama satanik juga. ya sempat lah. Sempat dengan Ustaz Alif juga. Sempat ke satanik ya. Oh iya iya. Masya Allah.
Terus yang Kalau menarik saya- dari Islam, Apa bang? maaf Bang Handi, yang tertarik di Islam itu apa? Kok bisa milih Islam, kan bisa ke misalnya ke Hindu atau ke Buddha? Karena bang, aku udah coba ke Buddha. Oh. Ya orang tua aku pun dulu Buddha bang. Ya, cuman kalau di Islam itu berat deh, banyak syaratnya, banyak kewajiban yang kita harus lakukan, sholat 5 kali sehari minimal. Sanggup? Sanggup. Bismillah sanggup. Masya Allah. Identitasnya boleh dikirim ke Bang Handi nggak? Ke teman kita di sini. Boleh bang. Bang Handi mungkin boleh nomornya, Bang. Sudah disunat belum? Udah kelas 6 SD. Model apa? Model. Dit, kamu kan udah hubungin. Dit kata udah hubungin saya, ya KTP-nya aja kirim ke sini. Kalau sunat itu sah kan bang? Gimana? Kalau sunat sah. Mau sunat lagi? Habis itu bijinya, tinggal bijinya. Sunat laser. Oh, laser aman berarti, iya. Kalau saya dulu sunat doser, hampir sama. Yang di sampingnya apa dia? Sekte apa? Teman kita yang di samping. Islam juga. Saya bang, saya Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Kelihatan kok kayak ulama. Iya, mantap sekali. Cuman satu KTP, pertanyaan- KTP. Iya, Bang Handi, silakan Bang Handi. Satu pertanyaan saya kepada siapa sih namanya nih, Dit? Temen lu? Siapa nama? Namanya? Hah? Nah bang. Krisna. Suaranya ya udah. Cuma satu pertanyaan. Itu model rambut kamu itu gaya apa gitu loh? Udah berapa? Itu doang yang kamu nanya, model rambut itu loh. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Iya. Bagus modelnya, rambutmu itu kayak ayam jantan dari timur. Jantan. Makassar. Makassar, iya betul. Iya, KTP sudah dikirim, Dek? Oh, Dikirim dulu biar kita ada database. aja bang. Gimana? Kirim ke nomor Bang Handi. Iya, tahu kan nomornya beliau? Oh, tahu bang, tahu bang. Oke, udah. Kirim. Ikhwan pilah sambil ditep-tep biar kuat. Ya, oten-oten, kejang-kejang, kepanasan di bawah. Tep-tep saudara. Lanjut. Orang tua masih agama yang lama. Masih Ustaz. Nah itu juga sih kemarin. Karena kan udah lama. Kenapa baru 2 bulan ini? Karena masih mikir orang tua. Nah kemarin kebetulan memang udah tekad, udah. Jangan dilihatin KTP-nya. Dikirim aja, dikirim, dipoto, habis itu kirim ke ini. Kemana? Kantor pos, Bang Handi. Ini kayak mana cara ngirim keluar dulu bang? Atau kayak mana bang? Di WA aja ininya Ustadz. Apa Bang WA Bang Handi. WA Bang Handi. WA. Ada nomornya Bang Handi kan? Ada bang. Maksudnya ini keluar dari room dulu apa kayak mana bang? Yang penting yang keluar. Yang Teman penting kita keluar yang dulu. satu siapa namanya tadi? Si Makeke. Siapa? Si Makeke. Hah? Nama. Krishna. Oh, Krisna. Dinda Krisna, kamu punya HP kan, Dek? Punya bang. Nah, netizen di bawah tolong ketik nomornya Bang Handi. Habis itu Dinda Krisna tulis, catat, habis itu WA ke situ KTP-nya. Ambil HP. Iya bang. Iya. Iya bang. Jadi beliau tinggal di rumahnya Bang Adit. Bang Radit. Enggak bang, kami cuma berteman aja di sini bang. Berarti di rumahnya dia sama-sama mamanya yang masih non ya. Non, sekarang udah diusir dia. Nah, itu dia makanya aku bilang, di mana dia sekarang? Sekarang dia kerja di shop lah di sini di Sumatera kan. Di Sumatera mana rupanya? Sumatera Utara bang. Medan. Oh, Medan. Oh, di Iya, Bang. Medan. Iya bang. Iya. Ini fotokan dulu.
Nanti Dinda Abuya doakan ya atau teman-teman yang lainnya. Insya Allah gurundaku. Ada ini kok, ada Pak Baal nih. Pak Baal biasanya suka pengen berdoa. Pak Baal, woi. Fokus deh. Good. Atau barangkali di bawah ada teman-teman juga yang mau ngikutin syahadat Boleh, hari boleh. ini, silakan, Iya. silakan ya. Betul, kami ikhlas untuk membimbing. Ini nomornya. Ini nomornya. Ya, itu ada nomornya di bawah. 93031 2 3 4 5 6 7 8774 lah. Buatnya itu suka ketemu orang itu apa 499. nah Kirimkan terus. nah ini ada di situ. Lah, Sini kau, sini kau. Baik. Di. Ya kan? Udah dikirim itu, Bang. Bang Handi. Ini agak potong. Ya, sudah. Enggak ya. Kenapa gelap begitu sih ulangnya? Ya, ada gelapnya. Jangan miring kayak gitu. Ulang-ulang yang terang, ada gelap sebagian. Di mana sih lo? Deketin kompor aja mas. Kalau nggak ada ini cahaya. Ye, ketawa lagi Abu ya. Blossom Tete. Thank you. Alhamdulillah ada yang mu'alaf. Masya Allah. Alhamdulillah ada Bang Juma di sini ya. Ya. Udah lama juga. Barista kita. dia. Barista dia. Oh, barista kopi. Iya. Iya. Di Medannya di mana? Kalimantan bukan? Di Rantau Prapat. Rantau Prapat. Oh. Ya ya ya. Dekat berarti ya. Iya, Bang. Jauh kok ke Makassar, Bang. Ya? Kalau ke Makassar jauh. Dekat dari kota Medan maksudku. Ya, 6 jam, Bang. Iya 6 jam. Jalan kaki paling 2 jam. Alamak. Maksudnya 2 jamnya habis itu pingsan. Ini Parulian Manurung. Berarti nggak makan babi lagi. Enggak, memang bisa. Enggak pernah makan babi nih. Pulang itu makan bisa. Krisna, tanda tanganmu lagi nanti ya, tanda tangan di atas kertas yang bersih ya, APS. Ya, oke, lanjut. Oke, kita langsung syahadat ya Dek. Untuk ini kan kamu sudah syahadat ya kan ya. Sekarang kita syahadat lagi untuk memberikan sertifikat, karena kalau mu'alaf tidak punya sertifikat tanda pengenal keislaman, ya kita nggak minta-minta meninggal dunia atau ada urusan yang berhubungan dengan identitas. Ya bisa jadi kalau mati dalam KTP Kristen dikuburkan secara Kristen nanti, ya kan ya? Karena itu harus ada tanda bukti keislaman. Baik, ikuti saya. Boleh mundur sedikit, duduk yang tenang, ya tenangkan pikiran, kita serius menghadap kepada Allah, kemudian untuk mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah. Ya, tangannya yang kanan, satu tangan telunjuk sebagai simbol tauhid. Ya, Masya Allah. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah
Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Sah. Takbir. Sah. Allahu Takbir, Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi insya Allah ya, antum adik ini akan terdaftar menjadi salah satu mu'alaf yang ada di bawah binaan Apologet Islam Indonesia. Nanti kalau ada apa-apa, nomornya Bang Handi kan sudah ada, tekan ya. Ada sesuatu yang mungkin bisa dibicarakan, dibahasakan, sampaikan. Nanti WA-nya saya, siapa namanya, Krisna, yang dimolapkan oleh Bang Handi dan Bang Suma pada hari ini di Komal ini. Itu diingatkan aja apa masalahnya, mungkin Bang Handi bisa memberikan solusi. Kemudian sekali lagi boleh bersaksi untuk melepaskan iman yang kemarin itu, pembuktiannya secara lisan boleh ya. Ikuti saya. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan kepada sahabat yang lain untuk mendoakan adik kita ini. Silakan. Silakan, barangkali ada yang mau. Tafadhal Abu ya. Abu ya, tafadhal. Allah izin ya guru-guru semua. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafi wa fi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu wa laka nasta'in. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadika allati adrikni ya Rasulullah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم تقبل منا أعمالنا صلاتنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارحم أمة سيدنا Muhammad ya Allah. Sayangilah kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Tutupilah semua aib-aib kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Berikanlah kemaslahatan kepada kami dunia dan akhirat sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Gantikanlah semua kejelekan kami dengan kebaikan-kebaikan yang bisa membuat kami selamat dunia akhirat ya Allah. Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq ummat Sayyidina Muhammad ya Allah. Berikanlah rizki yang halal yang barokah
kepada kami sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kuatkanlah keimanan dalam hati kami ya Allah, terutama saudara kami yang baru berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semoga kami semua yang hadir di room ini, guru-guru saya, semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman dan Islam ya Allah. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضل. الله أعلم. Silakan barangkali guru-guru yang lain mau sedikit berbicara. Tapi Bang Radit, kalau boleh tahu, keluarga masih semuanya Kristen atau udah ada yang Muslim barangkali? Keluarga besar atau gimana nih Bang? Ayah, ibu, adik, kakak. Kristen semua Bang. Oh, Kristen semua. Baru Bang Krishna yang mualaf. Alhamdulillah, masya Allah. Silakan mungkin Kang Dito atau Bang Dewa yang lainnya, silakan barangkali ada sedikit pencerahan bagi saudara kita yang baru bersyahadat. Iya, masya Allah ya. Izin Gurunda, teman-teman semuanya, masya Allah. Ini saudara kita yang baru ini, Bang Krishna. Tantangan yang pertama sudah diusir ya, sudah diusir dari keluarganya, masya Allah. Jadi kebenaran yang hak itu sudah benar-benar mengikhlaskan semuanya. Insya Allah dari apa yang saudaraku lakukan, bisa mendoakan keluarganya bisa mendapatkan kebenaran ya. Keluarganya yang lainnya bisa menyusul, tetap istiqomah, bahwa tadi sudah disampaikan. Menjadi orang Islam itu kalau dikatakan mudah, tapi baru masuk Islam itu tadi sudah dikatakan yang membedakan kita dengan orang kafir itu ialah sholat. Jadi jagalah sholatnya. Itu aja dari saya. Syukran, masya Allah. Masya Allah, barakallah Kang Dito. Barangkali Bang Dewa, silakan abangku. Tafadhol. Baik, Bang Radit. Dewa sih semua sudah habis sama Bang Juma ya. Semua sudah disampaikan sama Bang Juma dan Kang Dito sendiri tadi untuk belajar yang namanya sholat. Nah, untuk motivasi dari Dewa itu melihat ke atas untuk berharap, melihat ke bawah untuk bersyukur, melihat sekeliling untuk berbagi. Jangan berpikir untuk menjadi yang sempurna, tapi berpikirlah untuk berguna bagi sesama. Ketika Mas Radit itu masuk ke dalam Islam, konsekuensi di dalam Islam tentu Mas Radit tahu ya. Pasti Mas Radit itu bakal dimusuhi. Tetapi ya, porsi manusia itu berbeda-beda. Beruntungnya berbeda, sedihnya beda, cobaannya beda, masalahnya pun beda. Tidak ada yang berat ataupun ringan, semuanya dipikul sesuai dengan pundak masing-masing. Yang penting silahkan belajar sholat, jaga yang namanya sholat. Karena sholat itu penting, jangan sampai ditinggalkan. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, ayat turun.
Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk sedekah, ayat turun. Ketika Allah memerintahkan untuk pergi menunaikan ibadah haji, ayat turun. Tetapi pada saat ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat tidak bisa disampaikan melalui malaikat Jibril. Sholat tidak bisa disampaikan melalui WA, melalui Facebook, melalui chatting, tidak bisa. Harus dipanggil. Betapa pentingnya yang namanya sholat itu. Ya, belajar sholat, paksakan sebisa mungkin. Selagi kita masih bisa berjalan ke masjid, kita berjalan ke masjid. Jangan sampai nanti kita dihantar ke masjid. Artinya kita ditandu. Selagi kita masih bisa sholat di belakang imam, kita sholat di belakang imam. Jangan sampai nanti imam di depan kita, binasa kita nanti. Ya, jaga sholat itu ya. Baik, mungkin itu aja dari Dewa. Silakan lanjut yang lain. Pak D, Anggur. Anggur, silakan foto. Assalamualaikum buat Bang Radit ya. Selamat datang. Alhamdulillah ya Bang Juma, terima kasih Bang Andi, Bang yang lainnya. Terima kasih Kang Dito, Bang Dewa. Pesan saya seperti biasa, saya ini mengajak kepada saudara-saudara yang baru ini untuk tetap ya menjalankan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita tadi ya, yaitu bertakwa ini yaitu dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satunya adalah kita jangan bercerai-berai gitu ya dalam tali agama Allah. Itu artinya Anda sendiri tapi sekarang tidak sendiri lagi, Anda sekarang berjamaah dengan kita-kita bergabung dalam api salah satunya ya, kita bisa bergabung di sana gitu ya, karena berpegang di tali agama Allah ini sangat penting. Kita dianjurkan memang itu ya, tidak bercerai-berai, kita kokoh satu jamaah, kita walaupun kita jauh, beda baju, beda ragam, beda ras apapun, kita tetap berjamaah, kita kompak. Itu aja pesan saya supaya kita tetap nanti akan diselamatkan di dunia akhirat. Dari saya terima kasih. Insya Allah. Deng Handi, Deng, barangkali mau masuk, Deng, betul. Mulai jauh beliau. Mel, mau masuk Mel? Silahkan. Ya, untuk Bang Radit atau Bang Krisna ya, setiap orang memiliki awal dalam perjalanan spiritual ya. Jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk bertanya. Congratulations ya, Allah melihat usahamu. Itu aja. Siap, Masya Allah. Mas Radit udah nikah? Udah nikah? Belum ya? Belum, masih anak mungkin. Oh, baik. Tadinya mau saya jodohkan sama Melani nih. Siap, Bang Krisna ya, saudaraku. Pertebal keimanan dengan ilmu. Tentunya ilmu itu tidak bisa dipisahkan dengan amal. Benar tadi kata guru-guru saya di sini, jadi teruslah belajar karena di dalam Islam itu tidak ada kata terlambat dan jangan gengsi ya. Mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai meninggal. Jadi tidak ada batasnya. Jadi tidak bisa jadi Islam itu imani saja, tidak bisa. Tidak bisa jadi Islam itu malas-malasan, tidak bisa. Jadi orang Islam itu harus selalu belajar mencari ilmu. Ketika sudah punya ilmu, belajar mengamalkan ilmu tersebut. Ketika sudah bisa mengamalkan, belajar untuk istiqomah, continue, tidak terputus. Ketika sudah bisa istiqomah, belajar untuk ikhlas, beramal kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Itu selalu yang kita lakukan ya, belajar, sehingga terakhir dari saya, Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi iman itu harus didasari dengan ilmu, tentunya terus belajar tentang ayat-ayat suci Al-Quran,
dan hadis supaya mempertebal keimanan kita. Begitu ya Bang Krisna ya. Wallahu a'lam bishawab. Bang Peta, Waalaikum Bang Peta. Bang Peta. Bang Peta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Peta, ada yang mau disampaikan kepada dinda kita ini yang baru bersyahadat, betul? Baik, untuk daerah Radit, apa yang saya mau sampaikan sudah disampaikan semua sama guru-guru tak. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Masya Allah. Oh, Ngapain lagi mau ditambah-tambahin? Para guru-guru sudah hebat-hebat semua nyampein. Apalagi Om Dewa tuh. Saya terharu sekali tuh tadi kata-katanya Om Dewa tuh. Tapi Bang Dewa jangan dibiarkan kalau bernarasi ujungnya suka nggak enak. Tapi temben tadi nih betul-betul membuat terharu nih. Oh ya Allah. Ada Bang Juma, Dewa nggak enak kalau dibelokin. Ada Bang Juma. Nanti kalau dia udah tidur baru. Iya benar Pak. Makanya tadi saya bawa monitor aja di bawah. Cuma dengar lu bikin narasi seperti itu, gue terharu maka gue naik. Tumben yang nggak ada ujungnya nih. Ya, tapi memang faktanya seperti itu loh Pak Peta ya. Iya, Betapa betul. penting yang namanya sholat itu. Selagi kita masih bisa bernapas, jaga sholat kita. Setelah kita berhenti bernapas, sholat itulah nanti yang akan menjaga kita. Ya, makanya jaga yang namanya sholat. Soalnya kenapa? Dewa sendiri bingung ya sama umat muslim. Dia sudah memeluk Islam. Nabi Muhammad sudah yang namanya mewariskan yang namanya sholat, mewariskan sodako. Terkadang kita saku umat yang nggak tahu diri loh, Pak Peta. Kita nggak tahu diri, malah kita ninggalin sholat, ya kan? Pada saat Jumatan, Dewa lihat di luar ya, banyak umat muslim yang tidak melaksanakan sholat. Mereka pada di luar, nggak tahu diri mereka itu. Nabi Muhammad sudah capek gitu kan, sudah capek mewariskan kepada kita, tapi kitanya yang seperti itu. Malah banyak di antara kita yang selalu melakukan yang namanya maksiat, dolalat, sadiat, munkarat, keparat dan lain sebagainya. Cobalah ya, walaupun kita itu hidup kita itu tidak benar, bukan hidup kita yang tidak benar sebenarnya, tetapi ibadah kita yang nggak benar. Bukan hidup kita yang berantakan, ibadah kita yang berantakan. Ibadah kita. Makanya jaga. Nggak sholat, nggak puasa, nggak apa-apa. Nggak sodako, nggak apa-apa. Nggak berangkat haji, nggak apa-apa. Tapi sholat itu wajib itu. Sholat itu wajib. Ya, tunjukkan kalau kita ini adalah seorang hamba. Karena puncaknya seorang hamba bukan dilihat dari sodakohnya. Puncaknya seorang hamba bukan dilihat pada saat dia punya uang berangkat pulang pergi ke Mekah. Bukan. Tetapi puncaknya seorang hamba dilihat dari sholatnya. Dilihat dari sholatnya. Betapa penting yang namanya sholat itu. Walaupun kita umat muslim melakukan kebaikan, bersedekah, melakukan amalan baik, tapi kita tidak melaksanakan sholat, jangan harap amalan kebaikan kita akan sampai kepada Allah. Sulit itu. Jalannya amatlah berliku-liku. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, kita sholat, insya Allah 100% amal kita semua akan sampai kepada Allah. Ya, amin, ya Allah. Jaga sholat makanya. Tadi Dewa mengatakan ya, sekali lagi Dewa ulangi, selagi kita masih bisa berjalan ke masjid, berjalan kita ke masjid. Jangan sampai kita diantar nanti ke masjid ditandu. Selagi kita masih bisa sholat di belakang imam, kita sholat di belakang imam. Jangan sampai imam yang ada di depan kita nanti. Jangan sampai kita yang di depan imam. Binasa kita nanti. Ya, itu aja dari Dewa ya, Bang Radit ya. Allah, siap. Sebelum Bang Krisna nanti turun, barangkali ada yang mau disampaikan lagi oleh Bang Handi atau Gurunda Zuma, silakan. Para pasien di bawah udah pada nunggu. Berarti Bu ya, kalau ada Oten yang mau naik, nggak apa-apa, gue diturunkan aja. Gue monitor di bawah aja kalau ada. Pak Peta ini suka merendah untuk meroket. Nah, ya memang begitulah pada guru-guru kita.
di bawah sama di atas semua sama aja kita Sama aja. Tapi tanya Bang Dewa tuh Pak Peta, enakan di bawah enakan di atas, tanya-tanya. Sama-sama enak. Banyak kalau itu mah. Di atas sama di bawah sama-sama enak kok. Kita sama-sama berjuang, ya. Jadi tidak perlu mempermasalahkan di atas atau di bawah. Semua tergantung semua juga. Udah mulai. Baik, Bang Radit, tolong diajarkan dia mandi besar ya. Tolong diajarkan mandi besar, ya. Kalau bisa mandi besarnya di steam motor, biar kinclong, biar bersih. Bercanda itu, yang itu bercanda itu. Kalau boleh saya tahu, Anda di mana ini? Di kedai Bang, di coffee shop. Di tempat kerja. Di Riau? Enggak, Di Riau? Perapat. Di mana? Rantau Perapat. Di mana tuh? Di Medan. Sumatera. Medan ya? Oh, Sumatera Utara. Nanti kan ada perwakilan API di sana itu. Nanti coba nyari aja di sana ya. Gabung sama dengan teman-teman di sana kan. API-nya Sumut itu kalau tidak salah juga aktif itu. Siapa tahu ada apa-apa, ya Anda berhubungan aja dengan orang-orang saudara-saudara kita di sana itu. Insya Allah pasti akan dibantu itu. Oh, jadi sekarang udah nggak di rumah ya? Udah nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya sabar ya. Tapi kamu jangan pernah dendam kepada orang tua. Ya, ambil sifat wajarnya sebagai seorang orang tua ya, yang membesarkan, yang mendidik kamu dari kecil kan. Mungkin itu yang membuat seperti itu. Tetap doakan kedua orang tua, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah dilembutkan hatinya. Ya, dia juga bisa menerima kamu kembali. Minimal kamu diterima kembali. Lebih bersyukur lagi kalau dia bisa terima di Islam gitu ya. Itu aja, silakan Bu ya, silakan. Siap, Pak Peta, barakallah. Dan ini jangan lupa juga ya, sekarang kan kebetulan bulan suci Ramadan. Awas belajar puasa ya, Linda Krisna ya. Siap, lanjut Daeng Handi, Daeng, Fadl Daeng. Dia nggak mau lagi Bang dipanggil Krisna katanya Bang. Iya, namanya udah ganti belum? Siapa nama sekarang? Yusuf Al-Fatih. Masya Allah, Yusuf, keren. Al-Fatih. Mana tanda tangannya? Dari tadi saya tunggu mau kirim ke Ardiansyah. Oh, ambil selembar kertas apa itu? Ya, pakai pulpen gitu aja. Bang. Kalau nggak kertas di dinding juga belakang tuh bersih tuh, di dinding situ baru dipotong. Cepat Greg. Gimana Bang Radit ini? Udah ngasih taunya namanya diganti Yusuf Al-Fatih, manggilnya Kris lagi. Macam mana Bang? Baru ini kasih taunya. Aku jangan dipanggil Krisna lagi lah, Yusuf aku sekarang katanya. Masya Allah. Kalau selesai naikkan lagi OTN-nya, kita diskusi. Oke? Ya Bang. Oke. Ya, Bro Radit ya, nanti itu aja WA-an sama Daeng Handi ya, Bang Radit ya. Bang. Yo, izin diturunkan ya Pak Radit ya. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, ikhwan fillah ya. Tap-tap layarnya. Jadi kuat koma. 5 akun bersera belum bangkit. Masya Allah. Ini permintaan 20 orang lebih, tapi nggak tahu ini yang hotel yang mana nih. Itu dia. Coba kita ini ya, kita prioritaskan yang saudara Kristen. Ketik 1 ya, teman-teman yang sudah request permintaan ketik 1 yang saudara Kristen. Ya Muslim aja, batalkan permintaan dulu kalau nggak penting gitu loh.
Oke, siap. Oke, selamat malam Bang Pasol. Islam atau Kristen, Pak? Bang Pasol? Bang Pasol, monitor? Udah turun, Mel. Iya, Ustaz. Melani yang siapa ya? Selamat malam, Pak Hirman. Selamat malam, Pak Hirman. Pak Hirman, selamat malam. Sudah duduk belum, Ustaz? Udah. Pak Herman, selamat malam. Panggilan keempat, Pak Herman, selamat malam. Ya, selamat malam Bang Odai. Bang Odai 123, selamat malam. Selamat malam Bang Odai. Bang Odai, monitor. Signal saya juga. Pagi, Valin. Selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Selamat pagi Bang Emil. Islam atau Kristen? Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Ustadz, Ada yang mau saya disampaikan? ingin nanya nih kepada Bang Suma. Insya Allah mudah-mudahan bisa diterima pertanyaan saya. Nah, kemarin saya lagi menyaksikan komal di sebelah antara Etis dengan Bang Damang ya kalau nggak salah. Nah, di situ kemarin Bang Damang menjelaskan bahwa Muhammad itu bagian daripada Rob. Nah, ini yang kami pertegas dulu di sini. Kenapa? Karena kami sebagai umat Muslim memiliki masih rendah pengetahuan dalam hal Muslim, namun kami akan terus berupaya untuk terus memperbaiki. Nah, ketika ditanyakan bahwa Muhammad itu bagian daripada Rob, terus kemudian saya juga menganggap bahwa ketika di alam kubur kan ada 3 pertanyaan yang paling mendasar. Man rabbuka, man imamuka, dan man nabiyuka. Nah, biar bagaimanapun kami sebagai umat muslim menganggap bahwa Rabb itu bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ingin hanya menggarisbawahi bahwa apakah betul Rabb ini ada dalam artian atau kan ada hal-hal yang lain sehingga bahasa lain seperti yang digunakan di Arab atau begitu. Mohon dijelaskan Pak Ustadz Suma. Oke, siap, nanti sama Gurunda dijawab. Oke, kalau saya monitor. izin turunkan ya. Iya. Mas, saya izin turunkan ya. Jadi satu ini untuk Kristen ya. Nanti dijawab sama para Gurunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tafadhol Ustadz. Gurunda. Jawabannya sama sebelumnya yang telah jawabannya adalah sama sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya, begitu udah. Selamat pagi Bang Muhammad Ramadan. Ini Islam pasti. Mantap nggak jawabannya teman-teman di bawah? Mantap, mantul, mantap betul Bang Andi. Selamat lupa mulu. Selamat pagi Bang Pate. Hilet Pate. Islam atau Kristen Bang?
Bang Hilet. Bang Hilet, monitor Bang Hilet. Ya, Bang Hilet, monitor. Bang Hilet. Panggilan keempat Bang Hilet. Nggak ada suaranya Ustadz. Oke, selamat pagi Bang Halimun. Bang Halimun, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang. Bang Halimun, selamat pagi. Bang Halimun, suaranya nggak kedengar di sini. Dia lagi dagang sayur, dia nggak denger. Dibuka. Iklan dong, bentar iklan. Oke, silakan. Bang Andi izin pamit, pamit lagi iklan. Boleh? Silakan, boleh silakan. Iya, Bang Dewa, silakan. Baik, Iwan Pilah, fisabilillah. Kalau ada yang mau bikin kaos ya, insya Allah Dewa besok produksi kaos tiap hari Senin. Kebetulan alhamdulillahnya sudah ada yang pesen kira-kira berapa ya, Dewa lupa. Ada 40 lah, alhamdulillah ya, berkah di bulan Ramadan. Karena besok Dewa mau produksi. Kalau toh ada, ini tulisan apa sih ini tulisan? Kalau toh misalkan ada yang mau bikin, silakan nanti. Batman. Silakan nanti hubungi Dewa. Fotonya mau dengan Bang Juma, mau dengan Kang Dito, mau dengan Abuya, dengan Ustadz Tahta, atau dengan siapa saja, silakan DM ke Dewa ya. Besok Dewa mau produksi. Silakan DM Dewa, dan harganya itu ada yang 150, ada yang 200.000. Tinggal pilih saja. Kalau yang 200.000 itu bahannya alu, kalau yang 150 bahannya katun combat knit, 100% tanpa campuran, tidak ada campuran pertamak, kolikastrol ataupun pertalit, nggak ada. Ya, murni itu katun combat. Silakan hubungi Dewa, DM ke Dewa nanti langsung kasih nomor WA Dewa ya. Begitu ya Iwan Pilah ya. Atau mungkin ada yang ingin membelikan untuk Bang Handi, untuk Kang Dito, untuk anggur asam, ya silakan hubungi Dewa. Karena ada juga ya Iwan Pilah yang ingin membelikan untuk para apologet, barokallahu umat, untuk apologet. Bang Dewa katanya mau sama Melani itu Bang Dewa berapa katanya? Mahal sama Melani Melani. katanya Bang Dewa berapa? DM aja. Melani mahal. Melani mahal. Mendingan sama Dewa ya itu ya. Silakan hubungi Dewa ya. Iwan Pilah itu aja, terima kasih dan jangan lupa di follow ya akun yang ada di sini semua. Oke, itu aja. Kenapa Dewa pakai ini? Karena Dewa tidak mau disamakan dengan Ibu Caroline yang tadi. Makanya Dewa pakai ini supaya beda sedikit ya, gitu ya. Lanjut Bang Andi, Amel. Ya, silakan ya Iwan Pilah. Satu lagi Iwan Pilah ya. Ntar dulu, wah lu nggak pakai gaya gitu juga, tetap aja lu kayak saudara sama dia. Saudaraku semuanya izin sedikit ya, yang mau subscribe channel YouTube saya dan yang belum subscribe silahkan ya. Ini nama channelnya. Duh, ada puzzle bentar, ada puzzle. Kalau gak digeser muka. Yang mau subscribe bantu tolong di subscribe ya. Iwan Pilah ini kebetulan lagi live juga. Silahkan saudaraku ya, tinggal dicari di YouTube namanya Abuya Strong Life ya. Saya dicatat di bio, cuman di akun pertama, akun besar gitu. Kebetulan ini akun baru buat beberapa hari ke belakang dan baru bisa dipakai live tadi siang ya. Jadi akun baru ini saudara. Terima kasih semuanya Iwan Pilah ya yang sudah mensupport channel-channel guru-guru kita ya, channel-channel muslim, terutama para apologet. Barakallah untuk semuanya. Silakan noten-noten yang mau diskusi. Ya, multi muslim, tahan dulu ya Iwan Pilah, mohon maaf. Mohon izin ada sapa tamu baru Bang Gadi, selamat pagi. Bang Gadi monitor. Iya, Bang Pak Gadi, panggilan keempat, oh nggak ada. Waduh. Itu Ada beliau, suaranya. itu Langsung beliau turun ya. itu beliau dari yang punya banyak data literasi ya. Sempat waktu itu udah ngobrol, beliau punya data-data Bible keluaran tahun berapapun dan versi apapun. Jadi ini
Kemarin kalau nggak salah sudah mau diibahkan ya Buya ya. Iya, ke siapa kemarin itu? Itu kayaknya dari tim kita harus konfirmasi ke beliau itu. Iya, izin sapa tamu baru, Bang Mansur. Bang Mansur, kayaknya Islam Mansur. Bang Mansur, selamat pagi. Bang Mansur. Bang Mansur monitor. Bang Mansur lagi main bola nggak kedengeran. Panggilan keempat Bang Mansur monitor. Oke. Oh, dengar HP-nya di tas, orangnya main bola. Ini udah kan Ini anak buka lapak dia tadi, nggak denger. Bang Halimun, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Ya, selamat pagi, assalamualaikum. Halimun? Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bang Ada Andi, yang mau disampaikan, silakan, izin, Abang. ini sekadar perlu sama Bang Andi aja sejenak. Bang Andi, malam itu ini yang dari Aceh nih Bang Andi. Kita tadi sudah ke Polda untuk menindaklanjuti pelaporan yang telah kita lakukan hari Jumat kemarin Bang Andi. Cuman mereka minta kata pendukung. Jadi saya cari video yang kemarin katanya ada sama si Erik Mu'alaf itu nggak dapat Bang Andi. Mungkin di forum ini Bang Andi bisa menghimbau untuk teman-teman yang bisa memiliki bisa mengirimkan ke saya Bang Andi. Karena ini kalau kami maunya ini sesegera mungkin kami lengkapi Bang Andi. Karena ada 2 pengacara yang juga kita sanding Bang Andi. Iya, Bang Handi. Apa nanti dilanjutkan di belakang layar? Lagi nelfon. Aku juga nggak punya Yang itu itu, Bang, videonya. Saya rasa videonya cuma atau-atunya itu yang mana sih yang injak Al-Quran itu ya? Enggak, bukan Mandi. Yang aku tersadarkan itu yang murtadin dari Aceh itu, dia kan pernah makan babi. Dia waktu dia lagi makan babi itu, dia membawa ayat suci Al-Quran. Itu kasusnya sama dengan si Mokhliji yang kemarin itu, Bang Andi. Waduh, kalau itu aku nggak punya ya. Gue jarang nonton kayak gitu ya. Siapa yang punya ya? Enggak mungkin Bang Andi, karena link Bang Andi lebih luas, mungkin Bang Andi bisa minta sama teman-teman yang mungkin tersimpan. Karena Bang Juma kemarin juga sempat menyentuh masalah itu Bang Andi. Jadi memang ada Bang Andi, aku sempat nonton, cuman gobloknya aku kemarin itu nggak simpan Bang Andi. Yang ada satu yang yang tersimpan sama aku sekarang itu yang dia lagi makan daging babi juga, cuma disertai dengan salawat Aceh itu Bang Andi. Oh itu lagu Rafli. Ko Julius, kalau nggak salah Ko Julius ada itu Bang Halimon. Itulah aku akunnya ini akunnya Ko Julius itu tidak punya itu Bang, karena kan izin menyampaikan mungkin di kesempatan ini itu hari Jumat kemarin sudah kita lakukan pelaporan. Tadi kita juga dengan pengacara sudah ke Polda juga. Jadi mereka minta bukti pendukung itu untuk disertai. Kalau itu sudah ada, itu yakin saya tuh, aku yakin dia jebol itu, masuk itu. Itu aku udah sampaikan itu 2 orang aku umrahkan kalau memang dia tuh masuk penjara. Itu aja satu buktinya, dan aku yakin ada teman-teman yang mungkin menyimpan, mungkin Bang Andi dalam forum ini lebih luas bisa menghimbau teman-teman lain yang memiliki video yang tercerahkan, akun tercerahkan itu yang kemarin dia memakan daging babi dan dia membawa ayat suci Al-Quran dan mengucapkan bismillah pada saat memakan daging babi. Masuk itu dia, yakin saya. Itu cuma satu bukti lagi udah masuk itu. Jadi inilah Bang Andi, mohon Bang Andi mungkin dalam kesempatan ini Bang Andi bisa menghimbau atau teman-teman kakanda saya yang lain bisa menghimbau siapa yang punya video itu bisa menurunkan ke kami Bang Andi. Mungkin itu saja Bang Andi. Oke Bang. Proses yang lain. Makasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya coba hubungi Julius, siapa tahu dia simpan. Ini ada yang paling penting nih. Dari Krishna sendiri mengirimkan saya PN. PN ini kalau di spill ya
ini sangat menggugah hati begitu. Tapi saya izin dulu ke orangnya, belum dibalas. PN ini boleh saya spill apa enggak gitu. Soalnya agak keras. Keras pernyataan ibunya sendiri. Tunggu ya, semoga bisa dijawab. Oh, ibunya Radit maksudnya? Intinya ibunya itu udah mengusir dia. Dan kalau dia memeluk Islam ya hilang anaknya satu. Itu intinya. Jadi jangan spill aja, harus izin dulu ke orangnya tuh. Iya, izin dulu. Tunggu dulu, aku telepon dulu dia. Betul kan, ini kan privasi itu kan. Iya. Pak Peta yang mu'alaf itu Krishna, Radit temennya. Oh gitu. Ya kalau ngelihat dari histori Krishna ini mirip dengan saudara baru kita itu Yoga ya. Yoga itu bagaimana kakaknya sampai kejar-ngejar, tapi alhamdulillah ya qadarullah kakaknya justru mengikuti dia, alhamdulillah. Ya. Itu PN kamu boleh nggak saya spill atau bagaimana? Boleh bang. Nggak masalah, itu suara ibumu loh. Gimana bang? Memang udah ini bang. Maksud gue di spill ya semua orang bisa mendengarkan, nggak ada masalah apa bagaimana? Nggak apa bang. Udah izin ke lu ya, lu tanggung jawab ya. Oke, baik, makasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh katanya gimana? Tapi saya masih nggak enak loh, Bu. Spill keras soalnya, nggak enak didengar. Begini Bang Andi, kalau saya kan itu privasi ibunya gitu kan. Artinya kan dia berbicara kepada ibunya gitu. Artinya maksudnya bukan berbicara, ibunya yang berbicara kepada anaknya gitu kan. Nah, mungkin kalau si Krisnanya ini no problem gitu. Jangan sampai dia keberatan ke ibunya yang keberatan dengan pertimbangan bahwa itu kan saya ngomong karena anak saya gitu. Iya itu dia makanya. Saya nggak berani. Iya, kalau saya sih jangan ya, kecuali kalau mungkin kita aja gitu kan ya nggak apa-apa. Kalau publik, kalau saya punya saran sih jangan. Gitu. Setuju. Ya. Soalnya nggak layak dipublish. Intinya adalah anak ini udah diusir. Ya. Kedua ya udah tidak. Kalau dia memeluk Islam, dia bukan nggak diakui sebagai anak, itu sih intinya. Itu lanjut. Iya, setuju sih Bang Handi, karena orang tua dengan anak itu tidak ada suratnya. Tapi karena yang melahirkan ya tetap akan menempel bahwa dia adalah ibunya gitu kan. Jadi mudah-mudahan kalau keluarganya nonton, Krishna juga sama Yusuf ya, kita panggil Yusuf. Jadi Yusuf, adik sabar karena itu ujian terberat gitu ya. Gimana? Ikan layang. Oh bocor Pak. Goreng itu. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau memang anak dengan orang tua itu tidak ada suratnya, sampai kapanpun namanya anak ya anaknya orang tua itu. Karena emosi, karena kekecewaan, ya kembali lagi ini cobaan godaan mu'alaf ya. Memang yang paling berat adalah meninggalkan orang tua, tetapi sebenarnya tidak ingin meninggalkan. Mudah-mudahan karena doanya seorang mu'alaf itu, karena hidayah itu nyata ya, pastinya qadarullah, insya Allah Krishna sabar, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk ditenangkan hati keluarganya, terutama ibunya. Tetap menunjukkan bagaimana orang Islam itu tidak boleh durhaka kepada orang tua, tapi tetap terus mendoakan. Gitu aja dari Yusufnya ya, dari Yusufnya. Meskipun sudah diizinkan karena ini publik, kalau kita menyepilkan voice note yang mungkin emosi sesaat, supaya lebih cooling down, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendoakan adik kita Yusuf ini ya. Mudah-mudahan orang tua dan keluarganya itu dibolak-balik hatinya juga oleh Allah ya. Karena Allah itu maha membolak-balik hatinya manusia, apalagi makhluknya ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat
mengikuti apa yang sudah ditemukan oleh anaknya ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu Bang Andi dari saya. Sepakat, sepakat Kang. Sepakat Kang. Ya Ustadz, dinaikkan lagi Kristen-Kristennya Ustadz, tafadhol. Oke, selamat pagi Bang Andre. Bang Andre, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya, guru-guru. Ya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini saya menyambung masalah si apa tadi ya? Yusuf siapa namanya? Oh, si Kristen ya. Yusuf Al-Fatih sekarang. Ya, dia tahu dia rantau Prapat. Ya, perkenalan dulu saya dari Riau. Kalau dari Riau ke rantau Prapat tuh jaraknya nggak jauh, ya kan gitu. Setahu saya kalau Kristen Protestan rata-rata itu nias. Ya saya punya pengalaman, ponakan saya sendiri dia nikah sama orang Kristen juga. Biasanya kalau orang Kristen itu nikah sama orang Islam, dia bukan dibuang, memang adatnya kayak gitu, memang nggak boleh lagi ada di rumahnya, dikeluarkan dari keluarganya. Setahu saya ya, memang kayak gitu aturan adatnya orang Kristen Protestan itu. Oh, adat di Riau seperti itu ya Pak ya? Enggak. Ngerti saya. Maksudnya saya ulang Iya, lagi iya. ya. Udah paham Pak? Paham Pak? Paham. Bapak berarti di Riau ya posisi Pak ya? Ya, kalau Riau Ongkos kirim 70.000 Pak, Riau Pak. Ongkos kirim. Kalau pedagang. Enggak, itu Yusuf itu bukan dia dibuang dari keluarganya, Kita, itu Pak. maksud Jangan saya nyambung itu adatnya gitu Pak, adatnya. Ini nggak nyambung. Bapaknya nggak nyambung Pak Andre kayaknya. Enggak, saya cuma menjelaskan sedikit gitu. Ya udah kita paham Bang bahwa itu adat seperti itu, ya sudah Pak. Yang nggak usah diperjelas yang sudah jelas Pak. Ya, tadi kan nanti anda kena prospek dagang nanti ya kalau kelamaan. Nanti kalau disebut ongkir tadi itu cuma 70.000 Pak kalau kelamaan. Ini mu'alaf Bang Andre, bukannya menikah Bang. Mu'alaf bukannya menikah. Iya, dia kan ceritakan tadi saudara saya ada juga orang Kristen, dia istrinya. Saudara saya itu Muslim, menikah dia sama orang Kristen Protestan. Paham Ibu? Iya, tapi ini masalahnya Bang Yusuf Al-Fatih itu dia itu mu'alaf bukan menikah, bukan. Iya, nah, iya. masalahnya Bang Andre itu dia menikah kan? Iya. Ya, nggak, saya cuma meluruskan dikit aja, saya memberitahu, cuman itu aja Pak. Saya Muslim kok. Oke. Baik, Terus terima kasih atas informasi. Pak Andre, kalau perpanjangan balik nama itu udah pemutihan ya Pak? Nggak, tunggu, saya kan yang sudah saya lihat, saya alami gitu, saudara saya sendiri. Ya Pak ya. Tapi masalahnya ini Pak, ini pajak kendaraan ini Pak, gimana Pak cara perpanjangannya Pak? Balik nama atau? Ya udahlah Pak, makasih Pak ya atas informasinya. Ya, makasih Pak. Videonya, ini ada videonya dikirim ke saya. Kalau ini boleh di-spill waktu dia mualaf nih, boleh ya? Tunggu ya, aku mungkin dulu. Kalau ini boleh di-spill waktu dia mualaf di teman-teman sesama anak muda juga loh. Taruh ya. Mana dia buka kamera nih kok nggak mau main dia. Tunggu ya. Tunggu ya. Aduh. Kenapa nggak mau balik kamera? Makanya dilatih kamera nanti. Lah, nggak mau. Tunggu, tutup dulu. Nah, udah bisa.
Oke, sampai izin tamu baru. Bang Aldi, mohon maaf selamat pagi, Islam atau Kristen? Bang Aldi? Bang Aldi? Bang Aldi monitor, Bang Aldi. Nggak ada suaranya, turunin aja Ustadz. Bang Aldi. Ya. Udah Oke, lah. tuh ada suaranya. Bang Aldi? Mana suaranya? Udah. Oke, lanjut Bang Handi. Ini waktu dia disadatkan teman-temannya nih. Ya udah. Ya udah, segitu kira-kira Ya, sama makasih. teman-temannya. Terima kasih Bang Handi. Oke, selamat pagi Kak Lady. Kak Lady. Selamat Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Andi, Bang Juma. Waalaikumsalam. Oke, ada yang mau disampaikan? Ini Olan. Oh, ini Kak Olan. Oke, Kak Olan. Oke. Bukan, Emang Olan? Bukan Ustadz. Kenapa? Bukan Kak Olan, bukan. Kenapa tadi katanya Olan? Ah, ini Bang Lady, Bang Lady Ya, boleh yang typing di bawah Olan. Bukan Olan, Ustadz. Oke, Kak Lady tapi ini Muslim ya? Muslim ya? Iya, Muslim. Iya, ada yang mau disampaikan Kakak? Tafadol ukhti insyaallah. Apa ya terakhir tadi aku lihat ini. Siapa tadi namanya? Kolani ya? Yusuf Kolani. Oh, siapa? Enggak, tadi pas lihat Bang Juma debat itu. Aku ngakak aja di bawah tadi. Oh, Bunda Caroline. Iya. Ya, Dedi on. izin sama temu baru dulu ya, Bang Store. Bang Store, selamat pagi. Bang Store. Ya, selamat pagi. Bang Store. Shalom. Oke. Ya. Iya, Jumatan atau mingguan, Bang? Mingguan. Oke. Oke, silakan. Mungkin mau sama siapa, Bang Handi monitor? Mungkin Bang Zumanya mau istirahat dulu kali ya? Bang Zuma monitor? Bang Zumanya istirahat kayaknya. Oke, silakan. Ada yang mau di... Oh, oke. Kali ini ada yang mau sampaikan, silakan. Udah, Bang Jumanya udah istirahat juga. Turun aja aku. Oh, oke. Saya izin turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Bang Baal, assalamualaikum. Bang Dito. Malam-malam gini suaranya, aduh. Iya, mana kirain. Kacau. Lanjut. Tapi gini. Assalamualaikum Bang Anggur Asam. Monitor nggak nih Bang Anggur Asam? Monitor. Oke. Bang, Oke. dulu. Bang Kardo itu. Kang Dito mau ngomong dulu katanya. Kang Dito silakan. Itu loh. Ini. Tadi dulu. Tadi yang dicariin Gurunda, Bang Zuma. Oh. Bener. Oh. Lanjut diskusi abaikan yang tadi. Lanjut. Oke, Bang Andi, silakan Bang Andi. Kangen aku. Oh, sama Bang Handi, silakan. Bang Handi monitor Bang Handi. Bang Handi. Udah, Bang Mungkin pada tidur. Bang Handi kayaknya away from keyboard kayaknya deh.
Bang Anggur kayaknya sama Bang Anggur aja. Hah? Bang Anggur Itu Bang Andi monitor. itu siap itu. Monitor saya. Kayaknya dia away from keyboard jauh dari perang. Bentar, Mel. Gue nanya dulu dah. Bang Oh ya, jadi dicek dulu, jangan nyamar gitu loh Bang. Ya, Silakan. Bang Kardo, Anda Protestan apa Katolik, bro? Saya Kristen, pengikut Yesus. Oke, menurut lo, seorang Kristen, pemahaman lo Yesus ini akan turun yang kedua kalinya apa kagak? Ya turun kedua kalinya, Bang. Menurut iman kami pribadi, Tuhan Yesus Kristus pasti turun yang kedua kali. Ada tertulis gak itu datanya di Biblos? Ada di Kisah Para Rasul. Nah, sekarang Pak Baal nih, menurut pemahaman Pak Baal sebagai Muslim kan dipatikan agak lama nih di Yerusalem gitu. Kira-kira Pak Baal, Yesus turun kedua kali nggak? Sesuai dengan yang tertulis tapi ya? Iya, sesuai yang tertulis di Kisah Para Rasul. Turun kedua kali. Oke, betul ya Kak. Jadi saya juga gantian ya. Kan udah nanya, saya juga udah jawab. Oh iya, silakan. Sekarang Muhammad berada di mana, Muhammad? Izin Pak, supaya kelar satu-satu pembahasan. Supaya kelar satu. Oke, enggak apa-apa. Saya mau tanya, sekarang keberadaan Muhammad itu di mana? Jadi mayat apa di kuburan apa di mana? Oke, nanti lanjut ya biar kelar satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Satu data lagi, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Nah, ini bukan hanya kelas nabi dan rasul, orang-orang solih, orang-orang yang syuhada, mati syahid, itu di dalam Islam itu jangan dikatakan dia mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Tapi dia pindah alam dari alam dunia ke alam barzah. Nah, jadi seperti itu. Cuman ini tadi dilanjut dulu biar kelar satu pembahasan. Jadi gini aja. Udah kagak usah nangis. Kamu kagak usah nangis. Jangan niat santai. Kan mulai kan. Dua penjajahnya mulai keluar nih orang. Santai aja. Iya, selalu gua nanya tadi kan. Ini kita akademis pakai data. Coba Pak Anggur Asam, saya serahkan kepada Anda. Kata Pak Saya tanya. Sabar, gantian ngomong. Ini orang atau apa sih? Kagak bisa ngehargain orang masuk ke room orang lain, jiwa penjajahnya dikeluarin. Sabar. Kita pakai data ya. Kata Pak Kardo tadi Yesus akan turun yang kedua kali. Apakah benar datanya seperti itu? Kita bahas, silakan. Pak Anggur Asam barangkali silakan. Oke, jadi gini ya. Memang Yesus ini banyak di dalam Kristen juga ya. Jadi kalau Yesus yang diimani oleh Kristen yang sekarang ini nggak akan turun lagi gitu loh. Menurut kepalamu, Bang? Ada datanya. Ini sabar dulu. Ini kata Paulus. Itu tidak akan turun lagi. Gini. Di datanya di mana? Okay. Ini di sini ya. Jadi teman Kristen ini kelihatannya kena prank. Kena prank. Santai aja. Kenapa emosi? Ini data ya. Kita tidak emosi. Sabar. Ini ya data ya. Kita nggak boleh framing, tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, apalagi menghujat. Islam dilarang ya. Nah di sini di Ibrani 10 nomor 12 Ibrani kan Paulus nih ya. Tetapi ia huruf besar ya, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya. Nah itu data ya, kita tidak boleh menafsir. Ini bahasa Indonesia mudah sekali lah ya. Jadi yang Yesus yang kalian imani ini ternyata nggak akan turun. Kena prank. Ya, jadi ini gimana ini? Jadi jelas ya di sini bahwa Yesus ini, nah yang jadi masalah ini kenapa Yesus tidak turun selama-lamanya? Nah menurut data, karena bapaknya Yesus ini, bapak yang di surga ini sakit bang. Gimana bang? Silahkan tanggapi bang. Bapaknya Yesus sakit di surga ini bang.
Tapi pakai data ya, pakai data diskusinya, pakai data. Jangan biot, ini bebas menghujat ya, nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti dibilang Bapak sakit di surga ya nggak apa-apa. Sebentar. Pak, itu dalil. Jangan ya, sebentar ini giliran kita bro. Ngomong santai aja. Silakan. Tidak pakai data ya. Santai dari tadi enggak kan? Ngerocos. Ngerocos aja dari tadi. Mau dijelaskan tapi Bapak ngomong terus. Memang begini menghadapi jomblo memang harus bersabar, Pak bilang. Kami nggak butuh oten ya, kami butuh orang yang mau belajar, ya. Oke. Ya gitu Bang. Jadi gini Bang. Oke, siap. Yesus ini kan tidak turun menurut data ini ya. Dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Selama-lamanya loh. Unlimited loh ya. Kemudian kenapa tidak turun? Ternyata bapaknya sakit gitu loh Bang. Tapi yang itu Bang. Ini giliran kita bro. Oke, sekarang kenapa bapaknya sakit gitu Bang? Iya, pertanyaan saya kenapa bapaknya sakit Bang? Silakan. Oke. Jadi ini adalah bagaimana Yesus itu turun apa tidak kan awalnya itu. Jadi untuk Bapak sakit apa tidak itu nanti ya. Jadi konsepnya itu dulu. Kita konsep di situ dulu. Yang pertama adalah kita melihat di dalam Kisah Para Rasul itu bisa buka data ayat yang ke 11. Dan berkata kepada mereka, ini malaikat ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali itu juga dibenarkan itu di dalam Yohanes. Nah, di mana anak manusia akan turun kembali akan menjadi hakim yang adil. Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan bahwa Yesus Kristus akan turun yang kedua kali untuk mengangkat orang-orang yang percaya, yang beriman kepadanya. Nah, pertanyaan saya adalah, yang tadi yang belum dijawab adalah, di mana keadaan Muhammad yang mati mudar sekarang ini, yang tidak pernah bangkit, yang tidak pernah hidup, tidak pernah nyata, yang tidak pernah bisa menyelamatkan diri. Bahasanya jangan kayak gituin ya Bang ya. Itu bukan niat mau diskusi gitu loh. Ya. Wafat. Kita gantian. Kalau nanya itu gantian. Gitu nanti dijawab loh. Sama-sama ya, dijawab dengan data. Kalau saya bilang begini, Tuhan Anda mampus di Yerusalem. Terima nggak? Enak nggak rasanya digituin? Jadi gini. Apa? Apa? Jangan jadi gini, dijawab dulu. Jangan pakai bahasa kita ini bersaudara, kita ini bersahabat. Diskusi ya diskusi gitu loh. Wah, nggak punya kuping ya ini ya. Kayak gini mau diskusi orang yang memodar-modarkan. Iya, pertanyaan saya nggak dijawab gitu. Bapak sakit itu nggak apa gitu kan? Turunin ya, biarin aja, biar dibubukin di sini. Pertanyaan saya loh, Bapak sakitnya tuh kenapa nggak dijawab gitu loh? Tapi sepakat kalau ada yang seperti itu. Iya, cepat kan elok gitu loh. Kita membicarakan sesuatu yang penting gitu loh. Hujat-hujatnya gitu loh. Ya manusia-manusia yang memang diutus oleh Tuhan, apalagi dianggap Tuhan. Kita mana pernah sih bilang Yesus mampus di kawasan? Enggak ada begitu. Iya, jadi gua takut gini ya. Nanti gue di akhirat ditanya, Buya, lo dulu nyediain komang, Kristen masuk menghujat Rasulullah didiemin, kagak mau gua, ngeri. Dengan dibuang ke neraka orang-orang kayak gitu, orang gila. Oke, ditanya lagi, Bro Cardo, ini kan minta permintaan lagi, mau niat diskusi baik-baik atau mau hujat-hujatan atau mau gimana? Ya kita kasih kesempatan lagi ya. Tolong diperhalus bahasanya, Kristen sekali bahasanya. Iya sepakat ini Bu ya kalau langkah seperti itu yang diambil. Karena kita kan diskusi lintas agama ini kan untuk mengedukasi ya. Bukan kita mau mencari-cari kesalahan satu sama lain gitu. Kita mau mengedukasi.
lawan debat kita itu bukan menjadi sasaran, tetapi yang jadi sasaran kita itu adalah netizen-netizen yang ada di bawah. Jadi gini, saudara-saudara. Jawab dulu pertanyaan Kang Dito tadi, Kang Anggur Asam tadi jawab dulu. Sebentar dulu Mbak Bila. Sebentar, Bang Kardos ya. Kalau mau diskusi dengan sopan dan santun ya. Kita di sini mengedukasi. Artinya jangan adalah kata-kata yang kasar. Kita ini bersaudara loh. Ya, walaupun Gini, Bang. beda iman. Saya saya tidak akan menghujat kalau tidak dimulai dihujat. Aduh, menghujat tuh. Hujat bro. Kalau Saya mau tidak menghujat, menghujat kalau tidak dimulai menghujat. Itu kan Kardo kalau mau menghujat, Ingin kesalahan Alkitab, saya juga ingin mencari kesalahan Muhammad. Nah, sekarang coba pertanyaanmu itu ada datanya enggak? Apa? Pertanyaanmu ada datanya enggak? Saya sudah sampaikan menurut data, bukan Ya, saya mohon ngomong maaf, sendiri. ya. Dalam kisah Mohon para maaf. rasul, di Dan dalam mohon maaf. Yohanes juga, itu Yesus Kristus akan turun kembali. pertanyaan saya, kenapa Bapak sakit itu loh yang nggak dijawab? Bukan itu pertanyaan saya. Tadi dari awal poin kita bagaimana Yesus kembali ke dunia apa tidak, turun apa tidak. Iya, Saya terus belum pikun, Pak. Saya belum pikun. iya. Di akhir kata saya bilang Kemudian Bapak ini kalau sakit. Misalnya gini, kalau misalnya Nyerocos. Nyerocos. beralih tema pembahasan, oke, Iya, tidak apa-apa. Ini masih Kenapa tetap selesaikan dulu? masih Iya. Tidur di kursi saya, Bang Golko. Iya. Makanya saya mau, iya makanya tadi Ugi mau ngasih kopi, saya bilang udah tidur mau Ugi. Itu dia. Biasanya seperti itu biasanya. Memang Kak Udi ini kadang-kadang memang. Kadang tidur. Sahur teman-teman, sahur. Enak di kampung ini suasana gini kan, jam gitu kan. Wih, enak sekali. Dayana, Mbak Diana. Halo Diana. Tidur udah Diana. 341. Ini 300 tidur ini. Tahu nih pasti tidur. Biasaan host ya. Teman-teman ya. Biasanya. Yang tidur 330, yang aktif cuma 10. Sahur teman-teman, sahur. Oh, kepencet. Nggak apa-apa, udah di atas mah ngomong aja. Mbak Diana. Selamat malam, selamat pagi Mbak Diana. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bang. Kabar baik. Iya, ya. Di mana ini Mbak Diana posisinya? Jauh Bang, di Jambi. Jauh ya, di Jambi ya. Iya, di Jambi. Ya, belum tidur. Bentar. Oke Bang, izin turun Bang. Besok mau kerja. Oke, makasih Mbak Diana ya. Salam sehat selalu ya. Iya. Ya, Oke, sehat-sehat ya. selalu. Assalamualaikum. Bunda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ugi naik Gi.
Oke, Bang Kin, selamat bergabung. Dari mana aja Bang Kin? Baru bangun? Sebagian udah pada waras ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kin, sehat selalu. Gimana kabar pagi ini Bang? Nah, ada lagi Ustadz Madu di bawah. Ustadz Madu, naik iklan dulu ini. Ini banyak ini teman-teman yang mau pesan madu ini. Cuman kadang nggak diizinin sama istrinya. Nah, lagian jual madu. Pasti lah orang takut sama istrinya. Iya Bang. Iya, ini Ustadz Madu aneh-aneh Bang. Dia jual madu. Saya izin sama bini. Bu, mau madu gak? Nggak mau dia. Malah dapat ini kita, malah dapat topi. Makasih, makin iya. Masya Allah. Ya, kalau jual itu minyak lintah ke apa gitu, itu pasti. Makassar sekarang pukul 3.10 ya. Begitu. Jadi ini Ustadz Madu ini aneh-aneh aja. Maunya itu gantilah jualan minyak lintah aja. Ngapain jual madu? Pasti lah diizinin, bisa ditonjok gitu. Betul. Enggak. Ini saran untuk Ustadz Madu. Kemarin saya bilang, Bu, saya mau beli madu, saya mau madu. Nggak mau, dia malah dapat tonjok. Ya nggak jadi lah, saya beli madu Ustadz. Jari udah aman Bang, masih nyut lah. Bang enggak? Aus. Iya, matiin dulu nih. Oke, teman-teman di bawah ya. Jadi apa enggak tadi udah bangun ya. Jadi yang bisa lah teman-teman di bawah saling follow ya, followers di bawah ya. Biar lebih lebar ya silaturahmi kita. Siapa tahu ada yang punya bisnis atau apa kan begitu. Iya benar Bang Aceh. Ya, Sefer selamat bergabung. Convision Casper 837 Hani Saing. Alhamdulillah. Ya. Tangan masih nyut. Apa itu Bang Polo, Pak? Tangan masih nyut. Kalau masih nyut sudah ndak lagi. Oh. Sudah ndak lagi Bang Polo kalau nyut-nyutnya. Tinggal menunggu kering. Oh. Kan kalau sudah kering tinggal itu kan berarti jahitannya sudah
sudah menyatu dengan daging yang merapat itu toh. Iya, iya. Nah, tinggal itu. Kalau itu ya sudah. Cuman wajar kalau masalah bengkak, yang namanya habis operasi kan. Wajar. Pasti di mana-mana itu kalau habis operasi itu pasti sekitaran operasi itu ada bengkak. Iya, kedagingannya yang kena sama ketulangan. Kedagingan dan ketulangan. Habis sahur sebat. Tapi memang tidak ada kalau sebat itu siang-siang, nggak ada kalah. Paling stabil. Mana sih sebat tadi? Mau naik lagi. Belen. Ayo kalau Jerry sudah angkat tangan dia. Ditanya tadi kan, ada ndak nubuatan Kristen di perjanjian lama? Ya jelas nggak ada lah. Gitu. Sahur Bang dan Ibu sahur. Kalau nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama tidak ada, berarti konsep Tritunggal bullshit. Nubuatan perjanjian lama Kristen di situ tidak ada. Kenapa bisa dinarasikan bahwa Tritunggal itu ada di perjanjian lama kan? Mati langka Jerry di situ. Tidak bisa. Terima kasih Bang Kin. Oh bukan saya. Terima kasih Bang Kin. Bang Kin. Saya kadang-kadang kaget. Oh iya. Ah, ini beneran ini. Makasih jasa kamu. Ini yang saya maksud tadi. Bang Kin, naiklah kita ngobrol-ngobrol Bang. Auto like maksudnya apa ini Bang Kin? Nih, naik Bang Kin, naik. Naik Bang Kin. Sepi nih. Auto likes maksudnya ya siapa tahu kita ada bisa hubungan bisnis auto like ini seperti apa Bang? Biasa lampu mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lampu mobil, kabarnya hari ini? coating, body, baik. laminating bodi mobil. Laminating KTP. Itu. Oh, semacam ini ya variasi ya Bang ya? Atau gimana? Iya, atau ini saya memang masih produk kerja ya? nih Bang Palopo. Saya masih nguli aja gini hari. Oh, ini yang saya suka ini kan. Tapi kalau Bang Kin itu lebih fokus ke lampu kayaknya ya. Lampu ya. Nah coba dibesarin Nos. Oh helikopter loh. Itu lagi coating itu. Wih jam segini ya. Masya Allah. Lagi coating itu. Bukan ini mah lampu. Oh lampu. Cuman nggak tahu ya kalau di Jakarta di sana. Kalau variasi-variasi lampu boleh ndak ya? Makassar banyak tuh, Makassar tuh. Banyak pesan ke saya, langganan saya orang Makassar banyak. Nah itu yang saya maksud. Produk lampunya atau maintenance-nya Bang? Produknya? Saya produknya. Produknya ya? Berarti barangnya? Barangnya maksudnya? Kalau elektrik itu saya maintenance-nya. Oh.
Bang, kalau yang bisa modif ini apa lampu yang Avanza 2011 bang, itu kan dulu yang model biasa gitu kan? Ada tuh Kalau di yang- VT saya ada tuh. Oh, ada di VT ya? Iya. Itu Bang Palopo, Honda Scoopy, itu kan lampu Avanza dia pakai itu. Ya. Honda Apa? Scoopy, Honda Scoopy. Honda Scoopy, Honda Scoopy. Saya Itu kan lampunya lampu Avanza dia pakai itu balonnya. Iya toh. Oh, yang Lampu gede mobil depan dia itu? pakai itu. Scoopy yang tahun 2014, 2013, 2014, Scoopy 2014. Iya. Kalau Bang Kin ini di mana? Jakarta apa di mana Bang? Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Jakarta. Di Kemayoran. Kemarin si Ferry sama si Alfi main ke tempat saya. Oh, di Kemayoran. Iya. Oh, iyalah nantilah main-main ke situ. Kalau ada Main lah. Jakarta. Main pasir kayak main apa ya kan? Iya. Itu kalau apa? Scoopy, iya serius. Makin pokoknya iya Scoopy. Lampu mobil dia pakai itu. Scoopy itu maksudnya. Lampu Avanza dia pakai itu. Iya. Bisa. Harga-harga berapa Bang? Kalau yang kayak gitu yang sudah modif lampunya itu loh. Kalau Avanza itu Bang. Avanza yang mana nih? Avanza mana? 2011 Bang. TV Variasinya kali ya? S. Depan belakang nih. Depan Bang. Oh, tulang belakang enggak? Belakang, taruhlah depan dulu lah. Kalau satu set depan belakang? Kalau depan kurang lebih 2,5K. Berarti tidak termasuk lampu WSR itu. Udah gabung mungkin di situ yang terbaru. Lampu apa? Lampu apa? Lampu WSR. Westernya udah lampu gabung sen. Bang. Udah gabung dia di situ. Sennya. Udah gabung. Udah gabung ya. Sepaket berarti Paket ya. Iya, betul. Iya. Yalah nanti lah. Kalau BK mana BK? Plat BK mana BK? BK. Itu saya pernah ngerjain orang dari seberang sana sengaja ke sini main. Ya nginep selama 2 hari di sini. Oh. Kalau tempat alat-alat mobil itu, Bangkin di sana, dia kan di Jakarta kalau tidak salah di daerah apa itu? Itu ada macam kayak kawasan kompleksnya itu ya. Semreges. Tuh Bang Palopo tahu. Iya. Itu ada di daerah apa Mangga lagi Besar namanya dulu, tuh? Bang. Aneh di Karanganyar dulu Bang. Lama di Karanganyar itu. Daerah apa lagi namanya itu di sana? Yang itu dia kayak satu kawasan itu. Ya itu Kemayoran. Kemayoran ya, Kemayoran Iya. kan. Sebelum di situ kan dia Semreges kumpul di situ Bang. Aneh di Jalan B, Jalan D Bang. Oh, pernah di situ, Bang. Lama Bang di situ dari sampai punya bini di situ saya lama di Jalan B. Jadi tukang congkel spion ya, Bang? Nah, kurang lebih lah tuh. Gila. Soalnya di sana markasnya, Bang. Markas, nunggu kita di sawah besar situ kan. Betul. Nah, barangnya kan. Banyak teman-teman di situ Bang. Banyak lah. Tapi sekarang posisi di mana, Bang Desar? Bang Palopo. Makassar Bang. Makassar udah sekarang. Iya, udah ninggalin lah yang gitu-gitulah. Ya kan? Teman saya pernah ada yang buka di sana di Makassar, cuman setengah tahun doang. Di mana itu Bangkin? Situ, Di tempat Makassar, situ. Di Makassar. Teman tapi di kotanya sih dari bandara kurang lebih
saya nggak tahu nama ininya. Saya cuman semalaman doang sih, paginya pulang lagi. Kalau tempat-tempat alat-alat mobil itu di Makassar itu di Jalan Veteran. Tempat Veteran Selatan. Iya, kayak mobil-mobil gitu ya, variasi Pokoknya mobil. sepanjang veteran lah ke sana kan. Iya, sampai ada mentok di mana? Di Jalan Bandang, ada namanya Jalan Bandang kan. Tapi di Makassar tuh hebat-hebatnya apa ya? Taksi-taksi itu pada rame-rame di sana ya. Iya rame Bang. Oh, kayak Grab gitu ya, kayak Grab. Iya betul. Iya, kalau di Makassar 24 jam itu barang. Beda kalau Jakarta, Bang Gin. Kalau di Jakarta itu warkop itu sudah tutup di situ tuh. Kalau di Makassar 24 jam buka terus. Kalau nyari warkop di Makassar enggak pusing. Di Makassar itu ada namanya, mungkin Bang Polopo sering nongkrong di situ. Ada namanya Warkop Az-Zahra. Ya Zahra. Nah, Warkop Az-Zahra itu Bang Kin, itu kalau subuh-subuh itu yang nongkrong itu jemaah tablik. Kalau subuh-subuh itu kan. Nah, ya jemaah tablik. Kalau sudah jam 6 menjelang pagi itu kan, pokoknya menjelang pagi ya sudah jam-jam masuk kantor lah, pagi-pagi kan. Nah, yang ngopi di situ pegawai. Itu pegawai yang ngopi di situ. Gitu kan, pegawai. Jam-jam 10 sampai jam 1 siang yang nongkrong di situ maklar mobil, maklar motor. Itu. Nah, jam-jam 3 sore, ya kan, jam-jam 3 sore menjelang maghrib, yang nongkrong di situ pemain slot. Lah serius, pemain slot. Iya. Nah, jangan ngomongin slot, Bang, inspirasi. Iya, di situ. Jadi itu warkop. 24 jam buka, tapi yang ngisi itu beda-beda jamnya. Ya, ada jamnya khusus untuk polisi. Kalau polisi itu subuh-subuh. Itu subuh-subuh. Apa kalau subuh-subuh jamaah tablik. Menjelang pagi. Nah, pagi-pagi pegawai. Kalau siang-siang maklar. Itu kalau sore-sore campur random. Kalau sore-sore campur random. Ada pengangguran kadang-kadang apa kan. Nah, malam-malam yang isi anak muda pemain Mobile Legends di situ. Rolling ya. Rolling di Warkop Azhar itu. Itu kalau warkop di Makassar begitu, Bang Gin. Nah, ada juga warkop di Tokdopuli. Ada namanya kan Jalan Tokdopuli kan. Nah, di situ tempatnya warkop di situ. Iya, berderet. Berderet di situ. Rata-rata anak muda di situ yang jaga. Maksudnya anak muda yang nongkrong di situ kan. Iya. Gitu. Nah, di situ 24 jam juga di situ warkop. Kalau Bang Kin mah warkopnya di Mabes. Karena waktu di Jakarta, Bang Polopo, waktu di Jakarta saya mau cari warkop-warkop macam kayak di Makassar kan, mana tahu ada yang buka loh, yang coffee shop kayak gitu-gitu. Baru jam 11 sudah tutup semua.
Iya. Agak sulit kalau warteg banyak. Susah cari di Jakarta. Kalau Bangkin di Di mana? Jakarta memang itu kekurangannya Bangkin di mana? Jakarta. Kenapa? Domisili di mana Bang? Di Jakarta juga. Di? Di Kemayoran juga. Oh di Kemayoran. Iyo, Oh emang asli situ Bang? Enggak, saya asli Jawa. Asli Jawa ya. Berarti merantau juga mungkin, merantau juga. Nah. Oh, sejak tahun berapa Bang? Tahun 1976. Oh, lama. 1978. Oh, berarti pemain Cleopatra ini gue tahu nih. Iya kan? Lama. Udah ngomong aja. Saya 4 tahun Bang di Cleopatra itu kerja Bang. 4 tahun. Bang. 4 tahun. Iya, megang sound systemnya saya di situ Bang. Kenapa balik Makassar Bang? Ah udah ini Bang apa? Very close lah istilahnya. Balik ya udah. 4 tahun saya di Cleopatra ini. Itu diskotik. Kalau dia buka Bang dari hari Jumat sampai hari Senin non-stop. Zaman 2000 berapa ya? Sekarang mau udah habis. Udah habis di situ Bang, udah bubar. Meninggal kan bosnya, Palet. Sekarang paling ya warung nasi kucing paling adanya. Iya. Nah itu di pinggir-pinggir jalan itu. Pinggir Iya, jalan. betul lesehan. Ya, ini Bang Palopo deh, api unggunnya di dekat depan nasi kucing ini. Gimana ini sepi tumben sih? Udah dari tadi kita berperang ini. Dari Bang. Biasanya itu outletnya aneh-aneh aja Bang. Menjelang subuh nanti muncul dia tuh aneh-aneh, nggak tahu dari mana, dari lampu tuak dari mana baru muncul. Iya. Aneh di sini. Itu kan itu godaan biar kalian nggak pada sholat. Tapi di Kemayoran banyak kok anak orang-orang kerengannya di situ Bang. Banyak lepasan dari situ kan Asmregesan. Iya kan, nggak Musatek, dari Musatek. Yang Musatek Iya, kan dari mau Musatek. digusur. mau Musatek kan digusur mau ya? digusur. Iya, mau digusur. Sebagian pada pindah ke sini. Kalau yang di bawah di bawah layang itu Bang, Karanganyar, ruko depan. Itu alat berat. Alat berat, Banyakan kan? alat berat, iya. Iya. Kebanyakan alat berat. Ih, Ya, nanti lamanya lah Bang mungkin. Kuer. Ya siapa tahu ya teman-teman Lamanya di Bang bawah. Kuer itu baru nongol itu Bang Palopo. Iya lah. Ih, Iya. lama weh. Ya, siapa tahu ya teman-teman di bawah ada yang butuh variasi lampu mobil atau apa ya. Oh. Boleh lah. Jangan diiklanin Bang. Bang Enggak apa-apa Palopo, Bang. jangan. 2% setengah loh. Enggak apa-apa. 10%. Mana sih? Tuh. Mana tahu Bang Ari juga di bawah ini. Ada Bang Ari di bawah. Mana ada tahu Bang Bang Ari Ari di bawah. dengar juga kan mau Iya. mampir-mampir di situ ganti-ganti lampu mobil apakah Tuh, Bang LD. Soalnya udah nggak ketampung di sini juga. Enggak, siapa tahu ada yang mau buka gitu kan di daerah ya kan. Nah, kan boleh, gitu. boleh. Ah, Bang Elder juga ini Elder Gitu. ya siapa Terima tahu kasih, mau Bang buka, Ari. ya kan. Makasih. Es buah, sahur-sahur es buah, Bang. Iya, banyak kali. Mati lagi kita. Bisa diabetes Palopo kita. lagi buah. Di Kebayoran biasa kalau malam gak ada kerjaan nongkrong di pojokan situ kan. Yang kena gigi, duit kembali. Itu dia. Terima kasih Bang Elder. Gas terus Bang Elder. Ya. Dari jam berapa?
Lu kalau mau buka variasi bener loh. Variasi itu bagus loh prospeknya. Cuman memang dia sistemnya friend by friend gitu loh. Apalagi kalau di dunia seperti ini kan, di dunia TikTok ini ya dari situlah. Apalagi kalau di Jakarta ya kita masuk ke Kemayoran bingung mau kemana kan. Tapi kalau sudah kenal ya tinggal phone aja. Betul. Gitu. Apalagi di Jakarta enak karena pemakai Ini kendaraan banyak. Mama Senza naiklah sini ngobrol-ngobrol. Ini Bang inspirasi itu sangat banyak motivasi kita, Mama Senza. Gitu. Naiklah sini ngobrol-ngobrol. Nih Bang Arit, naik Bang Arit. Ya, baik Bang Arik. Ya siapa tahu ada yang punya duit nganggur kan, pengen invest apa gimana ya nggak Bang Gua Kiki kan? Waalaikumsalam, Abangku. Ya. Tenang aja Ki. Puasa aman. Kepo bener aja deh. Oh kalau di sana Bang Ari belum sahur. Belum. Bang Ari di mana Bang? Jakarta Bang. Oh sama berarti Bang Kim ya. Gak ada musuh malam ini kan? Jadi santai kayak gini. Udah dari punah. tadi. Udah punah Bang Eldar. Dari tadi kita berantem di sini. Aduh. Di Jakarta mana Bang Ari Bang? Di selatan. Oh selatan. Pasar Minggu. Sekitarnya lah. Sekitarnya ya. Yang di sekitarnya. Pasar Minggu mana Bang Eldar? Mereka kayak mau taruh gitu kalau kayak gitu. Iya tenang aja Bang. Ada sesuatu. Soalnya tanah Bang Kim ada tuh di belakang Pasar Minggu mau dijual-jualin tuh. Enggak gitulah Bang Palopon. Tanah Abang juga banyak itu luas tanahnya si Abang. Tanah Abang. Aduh. Tapi ada loh yang sebelum penyeberangan rel itu Bang ya, kalau kita dari arah Nena kalau yang mau ke Lenteng Agung ada yang sebelah kanan Kopi Aceh itu enak banget di situ Bang. Oh enak iya, nongkrong di situ ya. ada kopi Aceh, ada mie Aceh juga di situ. Ada mie Aceh situ enak banget kopinya situ nongkrong. Keras. Yang lebih enak ada yang rambut pirang itu Bang. Udah dibubarin itu. Udah Palopo. Iya. Kenapa kopi Aceh? Kenapa kopi Aceh ada asem-asemnya gitu ya? Dia lebih tinggi ininya, tinggi dia apanya itu ya? Apalah dia robusta ya? Aceh itu robusta apa sih? Iya, robusta dia. Robusta ya? Ya. Memang ada kadar asamnya, memang khasnya Iya, dia. tinggi memang asamnya dia. Oh, Arabica. Arabica, robusta Iya. Kalau di sini yang enak Bang Ari kopi Toraja. Oh ya. Kalau di Pantura kopi Pantu. Enak. Pangkunya yang mahal. Kopinya si goceng. Pas mau bayar berapa? Jigo, mahal bener 20.000 Bang. Pangkunya Bang 20.000 buset. Kalau kopi Pangku yang rame daerah ini Bang, yang apa dulu? Yang belakang Mabes itu loh. Keramat, Kampung Keramat daerah situ tuh. Keramat. Ceger ke sono kan? Banyak tahu juga Bang Palopon ya. Aduh, Bang Palopa, saya masih balita. Zaman aneh masih di itu Bang di depan masih zaman boker. Ada udah nongkrong di boker. Iya. Di boker. Zaman boker. Di boker di timur ini nih. Iya. Pernah lewat Bang, bukan pernah ke sana. Yang bener. Hari kan enggak ada. Ceritanya begitu ceritanya. Tuh.
Sekarang di sana kan di Sulawesi Selatan kan? Iya, sekarang di Makassar bang. Makassar. Iya. Main produk apa bang? Saya IT. Oh di IT ya. Enak tuh, tek 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 masuk, tek 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 masuk. Iya. Iya, masuknya tek 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 tek, keluarnya dum dum dum. Dum dum dum, ya kan? Di maintenance atau di ini bang? Produk Dua-duanya. Dua-duanya ya. Bikin sama maintenance sama ini juga. Install segala macam bang ya. Enggak, aku bikin ini software. Oh software. Masya Allah. Itu si Inspirasi pernah ke rumah. Pernah ke rumah dia. Pernah. Oh udah pernah. Di hostnya. 4 hari saya nginep di situ Bang Polopo. 4 hari ya? Iya 4 hari. Pas mau pulang tebel nggak bebek? 4 hari. 4 hari ya? Wah enak di situ. Saya biar tidur di tempat ruang perangkat di situ enak juga. Ada AC. Enaknya Jakarta pagi-pagi nasi uduk gitu aja yang enak lah. Ada apa? Ada kursi panjang. Enggak, karena gini, Bang Ari. Saya yang penting kalau ada kursi sudah tidur di situ. Karena kebiasaan tidur di kursi saya kan. Begadang terus tuh ya waktu itu ya. Iya. Jadi kalau ada kursi yang bisa dijadikan tempat terbahan, tidur, enggak mesti tidur di kasur. Iya, Kak Bila. Waalaikumsalam. Berarti abang teror juga ya? Jadi enggak perlu kayak bilang ada kasur, tidur di kasur apa. Yang penting ada kursi di situ. Bisa saya rebahan, bisa tidur di situ. Di tangan gimana tangan? Udah ini. Lumayan. Masih, Bang Ari. Kena ke tulang nggak itu kemarin? Wah, hancur. Tapi bisa itu ya. Daging, tulang hancur, pembuluh darah putus. Nih. Ya. Jadi kadang kalau ke aku kasih gini lagi. Enggak pelanggaran ini. Liatin gituan. Enggak. Yang penting enggak ada darah. Bang Palopo. Iya bang. Itu biar nggak sakit, itu pakai tisu magic tuh. Itu gimana ceritanya? Itu kegenjat ya? Biar baal. Biar baal dia. Ya. Kegencet atau apa itu? Ketimpa. Iya, ketimpa. Barbel. Betul. Oh Allah. Mau ngetes ilmu dia bang. Kalau 5 kilo enggak masalah. Ini 20. Itu angkatan ringanku itu, Bang Ari, angkatan ringanku kalau pemanasan. Dikukuk Yesus katanya. Itu angkatan saya kalau pemanasan kan.
Angkatan paling berat itu bisa sampai 30, mungkin kalau 30 putus itu. Ah, 30 di kiri, 30 di kanan. Anu kan, sampai pecah tulang itu ya. Ngilu ya dengarnya. Pecah. Hancur, tulang daging hancur. Masalahnya Makanya- pas yang di tengah ini, Bang Ari. Itu. Anda ruas. Iya, jari di tengah yang kena. Itu yang multifungsi pula ya kan. Itu yang multifungsi. Ya Begitu. salam. Iya. Nah, Kanan apa sudah. kiri? Kanan. Aduh, kanan pula lagi. Itu ya. Jadi selama ini saya kalau makan, kadang makan pakai tangan kiri, kadang pakai sendok. Udah kayak oten saya ini. Mungkin ini yang ada yang naksir sama host, perlu dikasih tahu juga ini Bang Palopo bahwa harus Tapi ruas yang di atasnya. Yang di atasnya yang ini. Yang ini kan jari tengah ini. Nah, ininya yang di sininya. Yang ini. Mungkin kalau waktu pertama kan di tempat saya lihat jariku sudah letoy, Bang Ari. Sudah letoy, saya pegang kan. Sudah pegang, sudah bengkok ini. Sudah mau putus ini. Saya pegang, lembek dagingnya kan. Lembek dagingnya, berarti hancur ini daging di dalam. Karena kegencet. Iya. Ketiban kan. Habis itu dengan santainya saya pegang kembali, saya pasang kembali. Jadi itu jariku kayak bongkar pasang. Kayak Terminator saya ini. Kayak Terminator. Persendiannya kena kan, persendian jarinya. Persendiannya. Nah, udah saya pasang kembali. Saya pasang, habis itu darahnya keluar terus. Gitu, darahnya keluar terus. Habis itu saya balut pakai tisu. Masih sempat-sempatnya saya masih bawa motor. Karena kan lagi di luar itu. Lagi di luar, masih bisa bawa motor. Sudah, habis itu palsu itu Bang Palopo, palsu. Akun palsu itu. Bang Zuma palsu. Nah, sampai di rumah singgah dulu di apotek kan, beli perban betadin sama Hansaplast. Saya balur pakai perban. Kenapa ndak berhenti nih? Ndak berhenti, darahnya keluar terus kan, keluar terus darahnya. Sampai subuh saya lihat, wah ndak bisa ini. Kayaknya harus ke rumah sakit ini. Sudah, subuh ke rumah sakit saya langsung. Itu di ujung jari sempat membiru nggak waktu itu? Membiru, sampai telunjuk saya juga membiru. Bang Ari. Telunjukku juga membiru juga itu. Gitu. Nah, udah saya bawa ke rumah sakit. Masuk di IGD. IGD bilang perawatnya, wah kalau separah ini saya ndak bisa tangani, harus dokter spesialis bedah yang tangani nih. Iya, itu kalau robekan kecil apa mungkin bisa saya tangani kan. Ini tidak, ini sudah mau putus ini. Berarti harus spesialis bedah. Kalau begitu dek, kamu di sini aja, jangan pulang. Kamu rawat inap di sini. Mak, saya pikir rawat inap, saya ndak pakai BPJS saya kan. Dari BPJS ku Bang Ari. Itu
BPJS pun tidak ada, baru rumah sakit besar kan di sini. Ya tahulah kalau rumah sakit besar kan. Satu hari berapa kan kalau tidak pakai BPJS. Baru minta jaminan kadang-kadang. Iya. Nah, saya bilang tidak apa-apa, Pak, saya balik dulu kan. Tapi dia perban dulu tanganku, gitu. Dia perban. Lumayan tebalnya itu perban. Sampai 5 cm tebalnya itu perban itu 5 cm. Gitu. Tebal. Dia balur. Itu pun pas pagi-pagi masih nyut-nyut kan, karena salahnya saya tidak minum anti nyeri dulu supaya enak tidur. Itu supaya enak tidur kan, tapi saya tidak minum, tidak puasa saya di situ, tidak puasa. Nah sudah, habis itu baring sedikit, tidak mau tidur mataku. Pagi-pagi sudah berangkat. Jam-jam 9 kan, jam-jam 9 sudah ke rumah sakit. Ke rumah sakit sudah ketemu pengurusan, tanda tangan, persetujuan operasi. Tindakannya itu pas jam setengah 12. Jam 12 kalau tidak salah. Oh belum. Jam 12, jam 1 baru tindakan. Gitu, jam 1 baru tindakan. Saya disuruh tebus dulu kan, tebus obat, anestesi dan lain-lain. Anestesinya pas tindakan, anestesinya 7 kali. 7 kali, sama pesan juga itu kan, benang operasi. Jahitannya ada 20 keliling. Gitu. Keliling itu. Keliling pas dicek sama dokter. Ini daging tulang pecah. Hancur, tulang daging hancur. Pembuluh darahnya putus. Dia cek sama dokter, wah pantas darahnya keluar terus. Putus pembuluh darah yang sebelah kiri. Itu kegencet tulang itu tuh putus tuh. Iya. Nah itu yang membuat darah mengalir terus karena pembuluh darah yang sebelah kiri putus kan. Untung yang di sebelah kiri yang putus, bukan di sebelah kanan, Bang Ari. Kalau yang di sebelah kanan yang putus, sudah amputasi langsung. Kenapa? Alasannya? Karena sudah tidak berfungsi lagi kan kalau di kanan itu. Gitu, tidak berfungsi lagi kalau pembuluh darah sebelah kanan. Kalau tidak berfungsi ya pasti sudah tidak ada kuku saya. Jari tengah. Itu ceritanya lagi apa sih bisa kena begitu, Bang? Di tempat gym. Oh, pas lagi nge-gym. Ketimpa barbel tadi kan. Ketimpa barbel. Nah, ya kalau 20 kilo ya pecah lah orang lawannya beton di bawah ya kan? Iya, beton di bawahnya. Di bawah beton, di atas besi ya pecah lah. Gitu. Nah, udah dioperasi. Habis itu anestesi 7 kali, kiri, kanan, tengah, di ujung, kiri, kanan, tengah, yang dekat kuku. Yang terakhir pas di lingkaran operasinya, di situ, itu yang sakit di situ. Tapi sudah lumayan karena sudah dia jarum kecil kan. Kalau anestesi kan jarum kecil tidak terasa itu. Udah kebal, udah enak dikerja. Jadi dokter sementara menjahit, saya lihat itu jari. Gitu. Dokter bilang, bagus kau Dek, karena dalam kondisi seperti ini kok tidak panik.
Gitu biasanya kan ada orang sudah panik, sudah apa kan gitu ya Bang Arya. Iya. Panik sampai saking paniknya pucat sampai dia dirawat inap apa akhirnya gara-gara itu stres. Itu karena yang terbiasa berhadapan sama penghujat kali ya, terbiasa latihan jadi nggak panik. ya itu sudah jadi saya lihat santai keluar terus darahnya sudah pas dijahit alhamdulillah darahnya sudah tidak keluar, sudah diperban tapi disuruh ganti perban tiap hari gitu, ganti perban tiap hari, kontrol 1 minggu. Harusnya saya kontrol kemarin gitu, itu kan, tapi saya nggak kontrol karena saya pikir yang dikontrol ini dokter pasti benang jahitannya. Kalau benang jahitannya kan biasanya 2 minggu gitu, 2 minggu, jadi saya pikir mending genap 2 minggu saja kan, sambil saya ganti perban tiap hari 2 minggu baru saya ke rumah sakit untuk kontrol benang jahitannya gimana. Apakah harus dilepas dalam 2 minggu benang jahitannya sambil menunggu kering. Mesti banyak kalsium itu, makan kalsium buat recovery tulang. Iya, recovery tulang. Itu ikan gabus saya cari di sini Bang Arit tapi tidak ada. Ini trinasi, itu kaya dengan kalsium. Trinasi yang putih itu loh, yang halus itu. Iya. Itu dimakan dalam kondisi direbus saja. Itu bagus kan untuk kalsium tulang. Nah, habis itu ya saya beli pil ikan gabus karena ikan gabusnya tidak ada kan, jadi pil ikan gabus saya beli. Iya, tuh. Ikan gabus juga. Suplemen ikan gabusnya. Ya, ekstra ikan gabus. Nah, itu yang saya makan Kak Bila kan. Gitu. Tapi lukanya masih basah. Gitu, lukanya masih basah. Sebenarnya kalau luka sih nggak biasa lah di kita, luka segitu. Tulangnya ini, proses penyambungan tulang itu, kan tulang memang masih bisa tersambungkan asal suplai kalsiumnya dia cukup. Iya, betul.